Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam. Yang terhormat Ibu Gita Nirmalasari, SSTM ke PhD selaku Ketua Kolegium Kebidanan, Bapak Ibu pimpinan institusi kebidanan di Indonesia, serta Ibu-Ibu bidan dan seluruh peserta sosialisasi yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Perkenalkan, saya Dewi Novitasari Suhaid akan memandu jalannya acara hari ini hingga selesai. Adapun memang kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait teknis pelaksanaan ujian kompetensi bagi peserta retaker bidan serta pengenalan sistem uji yang akan digunakan. Kami sangat berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi seluruh peserta dalam menghadapi uji kompetensi nantinya. Sebelum kita memulai acara, kami ingin menyampaikan bahwa terdapat kendala teknis dalam live streaming melalui YouTube. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini, namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman Zoom dari acara ini akan kami unggah di kanal YouTube Kolegium Kebidanan sehingga dapat diakses kembali oleh seluruh peserta. Hari ini adalah hari kedua Kolegium Kebidanan mengadakan sosialisasi dengan fokus untuk peserta regional waktu Indonesia bagian Barat. Akan terdapat dua pemaparan berkaitan dengan teknis ujian dan pengenalan sistem uji pada hari ini, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah kedua narasumber memaparkan materi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya selama pemaparan, silahkan pertanyaannya atau menggunakan fitur raise hand ketika sesi tanya jawab kami buka. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dan pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ketua Kolegium Kebidanan, Ibu Gita Nirmalasari, SST, MKep, PhD. Kepada yang terhormat Ibu Gita, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia, Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Ketua Konsil Kebidanan, para ketua institusi pendidikan kebidanan di Indonesia, para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan kebidanan, asosiasi pendidikan kebidanan, organisasi profesi kebidanan, para bidan, calon peserta uji kompetensi retaker, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi retaker dan ujian pemenuhan kompetensi bagi ibu-ibu bidan yang mengajukan surat izin praktik atau SIP pertama kali. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa regulasi mengenai uji kompetensi bagi tenaga kesehatan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Dan dalam regulasi tersebut, Kolegium Kebidanan diberikan mandat untuk melaksanakan uji kompetensi sebagai salah satu syarat utama dalam pengajuan surat tanda registrasi, yang mana STR ini nanti akan diterbitkan oleh Konsil. Nah, pada kesempatan ini kami menginformasikan bahwa uji kompetensi retaker ini akan dilaksanakan ditujukan bagi lulusan diploma 3 kebidanan ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi bukan dari pendidikan profesi bidan yang lulus sebelum tahun 2021. Jadi 2020 ke belakang begitu ya. Yang belum adanya kebijakan exit exam begitu. Nah, pada periode ini belum adanya sistem exit exam ya yang menjadi syarat kelulusan. Kemudian kami juga sudah melakukan kajian pada bulan Desember lalu, masih banyak tercatat lebih kurang 4.000 bidan yang memang pada lulusan periode tersebut ini masih membutuhkan sertifikat kompetensi atau Serkom sebagai syarat pengajuan STR. Selain itu, ini kegiatan UKOM ini juga akan memfasilitasi para bidan yang memang memerlukan sertifikat pemenuhan kompetensi dalam rangka untuk persyaratan pengajuan SIP pertama kali yang saat ini jika mereka akan bekerja sebagai klinisi begitu ya di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kami Kolegium Kebidanan ini akan melaksanakan uji kompetensi bagi dua model atau dua tipe
anggota atau namanya peserta uji kompetensi yang akan diselenggarakan. Kita rencananya ujiannya akan dilaksanakan itu di bulan Maret begitu ya di awal. Tapi pendaftaran akan kita mulai minggu depan selama 1 minggu. Nah, kemudian sosialisasi ini sudah kita laksanakan 2 kali ya. Yang kemarin adalah khusus untuk teman-teman wilayah tengah dan timur. Hari ini kita khususkan untuk teman-teman bidan di bagian barat. Tetapi eh, rekod rekaman dari hasil hari ini dan kemarin ibu-ibu nanti bisa lihat di YouTube Kolegium Kebidanan. Jadi kami juga berharap bahwa sosialisasi ini calon peserta dapat memperoleh informasi yang lengkap. Nanti tolong disimak dengan baik sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik pada saat hari Senin sudah mulai pendaftaran. Dan juga saya sebagai Ketua Kolegium mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Erika dan tim sebagai Ketua Pelaksana dan juga teman-teman panitia lainnya yang sudah menyiapkan kegiatan ini dan kita berharap semoga kegiatan ini juga tidak ada hambatan yang berarti dan bisa terlaksana hingga nanti penerbitan sertifikat kompetensi setelah selesai ujian bagi yang lulus. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan memberikan kontribusi bagi kemajuan profesi bidan di Indonesia. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gita atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan terkait dengan teknis pelaksanaan uji kompetensi retaker yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Erika Yulita Ikhwan, SSTMKEP. Kepada Ibu Erika, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Ketua Kolegium, Ketua Konsil Kebidanan, Ketua Kolegium Kebidanan, Ketua Organisasi Profesi Bidan, Ketua Asosiasi Pendidikan Kebidanan, para pimpinan institusi pendidikan tinggi kebidanan, dan juga seluruh panitia eh, uji kompetensi reteker bidan dan juga seluruh teman-teman bidan yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan atas kehadiran dari Bapak Ibu semua yang hadir pada kegiatan sosialisasi kedua yang dilaksanakan oleh Kolegium Kebidanan dalam rangka sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi bagi reteker bidan dan pemenuhan eh, kompetensi yang akan dilaksanakan insya Allah pada tahun 2025. Nah, sebagaimana disampaikan oleh MC tadi bahwa dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana juknis pelaksanaan ataupun gambaran dari pelaksanaan uji kompetensi bagi reteker bidan dan juga untuk pemenuhan bagi bidan yang akan pengajuan SIP pertama kali dengan kondisi lebih dari 5 tahun tidak berpraktik. Nah, jadi untuk memberikan gambaran itu, sesi ini saya akan menyampaikan dan nanti di sesi kedua, ini karena terkait dengan aplikasi ataupun sistem informasi yang kita gunakan, penjelasan selanjutnya akan lebih rinci dijelaskan oleh Pak Agus. Di sini, mohon maaf tadi lupa menyapa Pak Agus, selaku mitra kami di dalam pengembangan, dalam pelaksanaan yang mensupport dalam pelaksanaan uji kompetensi ini. Saya izin share screen. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah slide-nya bisa terbaca? Ya, Ya, sudah Bu Erika bisa. Oke, baik. Terima kasih. Baik, gambaran singkat, panduan ataupun gambaran pelaksanaan baik uji kompetensi nasional bagi reteker bidan untuk tahun 2025 mungkin bisa disampaikan kalau untuk reteker ini periode keempat. Sebelumnya di tahun 2021 kita pernah melaksanakan bekerja sama dengan organisasi profesi dan juga asosiasi pendidikan melaksanakan untuk uji kompetensi nasional reteker selama 3 kali periode di tahun 2021. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Ibu kita selaku Ketua Kolegium, pada bulan Desember lalu kami sudah melakukan survei terkait dengan berapa lagi beberapa teman-teman kita yang saat ini
berstatus lulus namun belum memiliki sertifikat kompetensi dan juga belum mengikuti uji kompetensi sehingga bermasalah ataupun mendapatkan kendala dalam pengurusan STR. Jadi berdasarkan dari hal tersebut dan juga dengan beberapa hal terkait dengan beberapa regulasi, maka Kolegium Kebidanan membentuk panitia uji kompetensi yang di bawah bidang satu untuk di kolegium, kemudian dalam melaksanakan uji kompetensi nasional reteker ini. Adapun landasan landasan yuridis ataupun landasan hukum yang melandasi pelaksanaan uji kompetensi ini, sebagaimana kita ketahui, adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi yang khusus ditujukan bagi mahasiswa tingkat akhir pada program pendidikan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selanjutnya ada Surat Edaran Nomor HK 02.01-Menkes-28-2025 yang mengatur pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir tentu saja Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01-07-Menkes-1874-2024 tentang pengesahan susunan organisasi kolegium kebidanan periode tahun 2024 dan 2000 sampai 2028. Di mana di dalam keputusan menteri ini seperti tadi disampaikan bahwa Kolegium Kebidanan mendapat mandat untuk salah satunya pelaksanaan uji kompetensi dan juga untuk evaluasi khususnya pada tugas dan fungsi yang berada di bidang satu. Teman-teman bidan semuanya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Gita, bahwa untuk retaker periode keempat, mungkin kita sampaikan pada kali ini, ada yang sedikit berbeda kepesertaan dibandingkan untuk periode sebelumnya. Di mana kepesertaan pada periode ini kita bagi ke dalam dua kategori, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peserta. Untuk kategori 1, dikhususkan bagi lulusan program studi Diploma 3 Kebidanan yang terhitung lulus sejak Agustus 2013 sampai Desember 2020 dan belum lulus uji kompetensi atau belum pernah mengikuti uji kompetensi nasional secara reguler. Jadi kategori 1 ini dikhususkan bagi lulusan Prodi D3 Kebidanan yang lulus sejak Agustus 2013 hingga Desember 2020. Di mana syarat kepesertaan, peserta haruslah terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi atau PDDT dengan status lulus. Karena ini bagi lulusan, ya kan, statusnya adalah lulus, bukan drop out ataupun dengan tidak statusnya masih aktif. Kemudian tentu saja untuk menyatakan setelah lulus dibuktikan dengannya adanya ijazah, dan ijazah ini juga merupakan bentuk bahwa dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang memiliki izin operasional program studi dari Dikti dan masih berlaku. Pada saat lulus ya masih berlakunya. Mungkin karena pada kondisi-kondisi saat ini bisa saja ada yang sudah merger ataupun yang sudah tutup. Sedangkan peserta kategori 2 ini ditujukan bagi lulusan Diploma 3 Bidan yang akan mengajukan SIP untuk pertama kali dengan kondisi tidak berpraktik lebih dari 5 tahun. Jadi SIP-nya ini sudah akan diajukan, namun kondisi tidak berpraktik lebih dari 5 tahun. Namun posisinya saat ini SIP itu diperlukan karena yang bersangkutan saat ini sudah bekerja. Ya, sehingga diperlukan untuk surat izin praktek tersebut bisa untuk praktek mandiri ataupun bekerja di instansi pelayanan kesehatan. Sehingga syarat untuk kategori 2 selain dengan syarat-syarat sama seperti pada kategori 1, ditambah lagi dengan STR yang masih aktif atau masih berlaku dan memiliki surat keterangan atau surat rekomendasi dari tempat berpraktek. Bagi yang akan mengajukan TPNB itu bisa didapatkan dari puskesmas di sekitar wilayah
Bagi yang sudah bekerja itu bisa melalui surat keterangan atau rekomendasi dari pimpinan di tempat bekerja. Itu bisa didapatkan seperti itu. Selain itu ada KTP, ijazah dan transkrip nilai ASI yang harus juga disiapkan atau dilampirkan. Adapun tata cara pendaftaran peserta, calon peserta uji kompetensi Retaker melakukan pendaftaran secara mandiri. Jadi saya sampaikan kembali bahwa pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui link pendaftaran dan sistem aplikasi Ukomnas Retaker Bidan melalui laman resmi https://2-2retekerkebidanan.org. Jadi, pendaftaran dilakukan secara mandiri, bukan kolektif ya, tapi secara mandiri. Bu, misalnya seandainya gini, Bu, akan ada dikolektifkan, jadi institusi pendidikan akan memfasilitasi pendaftaran peserta, silahkan. Namun tetap nanti yang dimasukkan adalah akun masing-masing per orang. Jadi tidak secara kolektif. Kalaupun nanti akan dibantu oleh institusi pendidikan untuk melakukan pendaftaran, masing-masing peserta, jika di institusi pendidikan itu ada 3 orang, maka akan ada 3 akun. Jadi tidak bisa hanya 1 akun. Kemudian, calon peserta pada kategori 1 ini wajib mengisi data awal melalui link pendaftaran yang berisi data-data pribadi mengenai nama, ya, nama itu sudah pasti harus sesuai dengan ijazah, foto, nanti foto ini kalau nggak salah saya berlatar belakang merah, tapi nanti akan lebih jelas lagi, akan disampaikan oleh Pak Agus dari sistem aplikasi kita. Kemudian tempat tanggal lahir, nama program studi, asal institusi, tahun lulusan, dan alamat domisili. Jadi yang dicantumkan di sini, kalau KTP dan alamat domisili berbeda, maka yang dicantumkan adalah alamat domisili di mana teman-teman berada pada saat ini. Selanjutnya adalah nomor ijazah. Dan juga nanti yang akan diupload itu adalah ijazah, transkrip, dan juga KTP. Nah, ini teman-teman bidan untuk kategori 1 yang akan mendaftar untuk kategori 1. Sedangkan untuk peserta di kategori 2, selain data-data pribadi sama seperti kategori 1, wajib ditambahkan, yaitu memiliki STR aktif yang akan diupload dan surat rekomendasi dari tempat berpraktik. Ya, ini wajib dimiliki oleh teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi untuk kategori 2. Selanjutnya, calon peserta nanti dapat meminta informasi terkait dengan Ukom Retaker ini melalui juga helpdesk ya. Jika terjadi kendala, kami juga membuka WhatsApp ataupun layanan untuk helpdesk. Itu ada sekitar 6, mungkin ya 6 nomor yang bisa dihubungi di laman websitenya kami jika terkait dengan kendala di dalam pendaftaran. Selanjutnya, setelah data-data sudah diupload, tahapan selanjutnya, data yang sudah masuk itu akan dilakukan verifikasi. Ya, verifikasi apakah data itu sudah sesuai. Jika peserta sudah terverifikasi, maka selanjutnya peserta akan mendapatkan virtual account yang harus dibayar ya, sejumlah pembayaran. Saat ini pembayarannya adalah 225.000. Jadi virtual account 225.000 yang harus dibayar secara mandiri setelah data peserta dinyatakan eligible. Dan tidak perlu khawatir, untuk bank tidak ada bank khusus ya, yang pasti Anda teman-teman bidan memasukkan kode sesuai dengan virtual account yang didapat di dalam sistemnya. Jadi bisa menggunakan bank BNI, bank BCA, ataupun bank yang ada di wilayah tempat teman-teman bidan berada. Nah, virtual account ini akan didapatkan setelah data dinyatakan eligible. Ya. Selanjutnya, setelah dinyatakan eligible atau valid, ya, setelah dinyatakan valid, dengan pembayarannya tadi ya sudah datanya terverifikasi, kemudian datanya sudah valid, tahapan selanjutnya peserta akan masuk ke dalam tahapan pembelajaran modul. Nah, seperti saya sampaikan bahwa metode di kita untuk pelaksanaan ini tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Untuk pelaksanaan uji kompetensi nasional Retaker ini kita melakukan dengan beberapa tahap. Setelah pendaftaran yaitu ada pembelajaran modul, kemudian ada ujian ketuntasan modul. Nah, setelah seluruh peserta selesai uji ketuntasan modul, nanti baru masuk ke dalam tahapan uji kompetensi. Ya, ini yang kita lakukan untuk di dalam tahapan ini. Sebagai salah satu pembelajaran modul ini adalah bentuk penguatan ataupun
pengkayaan bagi teman-teman bidan terkait dengan materi-materi dan pengetahuan yang berkaitan dengan kompetensi bidan. Nah, beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian bagi teman-teman bidan semuanya adalah pada saat proses pendaftaran, pastikan. Jadi kita masih punya waktu untuk menyiapkan nama yang diinput itu sesuai dengan nama yang ada di ijazah. Nah, sering terjadi menyebabkan proses verifikasi lama atau proses verifikasi ditolak karena nama yang diinput itu berbeda dengan nama yang ada di ijazah. Kemudian, datanya sudah sesuai di PDDikti, namun kesalahan dalam upload dokumen ada. Kita minta dokumen yang diupload bukan KTP ataupun bukan transkrip, namun dokumen-dokumen lain. Jadi eh, memang ada Bu, ada gitu ya. Memang ada jadi unik-unik, ada juga yang mengupload mungkin mau uji coba dulu atau seperti apa dan lupa mengganti. Kemudian, nama yang terdaftar berbeda dengan format PDDikti. Nah, jika terjadi seperti ini, pastikan kami akan menggunakan adalah data yang ada di ijazah ya. Jadi di ijazah yang dilihat kalau format PDDiktinya berbeda, nanti silakan menghubungi kampusnya untuk mengajukan perubahan data PDDiktinya. Kemudian, jika memang nanti prosesnya masih berjalan, bisa nanti di capture kode, di capture saja nama apa bukti perubahan data di Forabdikti beserta surat keterangan dari institusi bahwa memang terjadi memang ada perubahan berbeda, tapi perubahan itu tidak mayor ya sifatnya. Jadi memang sedikit ada perubahan yang nanti kita akan verifikasi dengan data yang ada di ijazah. Kemudian untuk ini ya tentu saja eh, jangan sampai salah memilih. Nanti Pak Agus akan menjelaskan pada proses pendaftaran itu ada pilihan jenis peserta. Nah, untuk yang kategori satu tidak berlaku bagi lulusan di bawah periode Agustus 2013 bagi yang belum UKOM ya. Jadi yang belum UKOM atau belum punya Serkom tidak termasuk peserta pada kategori satu. Namun jika tadi dia Serkom ada namun sudah 5 tahun tidak berpraktek, baru mengajukan SIP, bisa saja pada periode 2013-2014 itu pesertanya termasuk ke dalam kategori 2. Pada kolom ijazah yang diupload hanya surat keterangan lulus. Nah, peserta pada kategori satu adalah peserta yang sudah dinyatakan lulus dari institusi pendidikan yang memiliki operasional yang masih berlaku sehingga dibuktikan dengan ijazah. Ya, ijazah itu menjadi penting. Jadi, pada kolom ijazah tidak bisa diganti dengan surat keterangan lulus. Ya, jadi harus ijazahnya yang diupload. Kemudian statusnya tadi sudah jelas bahwa statusnya haruslah mahasiswa yang sudah lulus. Kemudian data di Forlap biasa tidak sesuai dengan ijazah dan tahun lulusnya. Nama berbeda di Forlap dan ijazah, salah memasukkan data. Kemudian ada pengajuan double. Jadi pada saat kita mengupload, ibu-ibu, teman-teman bidan tunggu dulu. Mungkin kami membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari untuk melakukan verifikasi. Jadi jangan mengupload ulang kembali gitu. Nah, jika ada kendala bisa kontak ke dalam helpdesk ya. Helpdesk apakah terjadi permasalahan terkait dengan data yang sudah diupload terkait dengan pendaftaran. Kemudian, data yang diupload tidak terbaca karena ada kapasitas yang perlu diperhatikan pada saat mengupload eh, beberapa dokumen. Nah, jadi jangan saking kecilnya dokumennya tidak terbaca. Dan ini juga menyebabkan proses verifikasi menjadi terkendala. Nah, ini Ibu. Kemudian ada juga permasalahan biasanya ada perubahan data nama institusi, apalagi kemudian merger. Jadi nanti yang kita lihat adalah NIM-nya. Jadi teman-teman akan memasukkan NIM. NIM inilah yang akan kita cocokkan dengan data PDDikti yang kita akan sinkronisasi kalau institusi sudah mengajukan penarikan data yang merger dari institusi yang lama, tentu NIM itu akan terbawa dengan NIM yang lama dan bisa diverifikasi. Ya, kecuali memang ada yang tidak terdaftar di PDBT sebelumnya. Misalnya sebelum tahun 2012 atau lulusan sebelum 2013, di mana data PDDiktinya belum semua terinput pada saat itu, ada beberapa fasilitas input manual, sinkronisasi manual yang kami akan lakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah dilampirkan. Nah, teman-teman bidan untuk mencatat ini adalah jadwal pelaksanaannya.
Jadi kita belum buka hari ini, belum buka besok. Pembukaan pendaftaran calon peserta baru dibuka pada tanggal 3 sampai 8 Februari. Jadi cukup pendek ya. Waktunya ini lebih kurang 1 minggu kita buka. Jadi memang kami melaksanakan 2 hari sosialisasi untuk teman-teman bidan sudah bisa menyiapkan kira-kira dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk nanti pendaftaran. Untuk validasi dan verifikasi peserta itu dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran. Jadi kami harap setelah data masuk, kami sudah langsung bisa melakukan verifikasi dan validasi data peserta. Bu Erika, Selanjutnya, punten Bu jika Erika, mohon sedikit ya, mengingatkan ini teman-teman, tolong jangan membagikan nomor HP apapun di dalam chat ya. Khawatir akan digunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Nanti digunakan untuk tagihan-tagihan pinjol dan lain-lain, cukup berbahaya. Jadi stop untuk men-sharingkan nomor WhatsApp apapun di grup. Ya, di chat box ini maksud saya ya. Hati-hati ya Ibu-ibu bidan karena kolegium tidak meminta nomor HP Ibu. Jadi tolong berhati-hati. Terima kasih Bu Erika, mohon maaf mengganggu. Terima kasih Bu. terima kasih Bu Gita. Ya, ini penting untuk menjadi catatan juga. Jangan sampai kita memang memasukkan dan kami tidak ada grup khusus. Jadi tidak ada grup untuk peserta ya di dalam ini. Kemudian nanti hati-hati untuk memasukkan nomor-nomor telepon ya. Nah, nanti tadi sudah disampaikan oleh Bu Gita. Baik, saya lanjutkan kembali. Setelah data diverifikasi, kita bisa lanjutkan pembayaran. Jadi kalau di hari itu Ibu sudah teman-teman bidan sudah melakukan pendaftaran, kemudian datanya sudah dilakukan verifikasi, pada saat itu juga kita bisa mengeluarkan virtual account untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai pembayaran, teman-teman bidan, selanjutnya setelah sudah dinyatakan valid datanya, lanjut untuk pembelajaran modul. Namun pembelajaran modul itu tidak otomatis berjalan pada saat setelah kita diverifikasi valid, tapi baru kita akan buka mulai tanggal 10 sampai 19 Februari. Jadi bersamaan. Pembelajaran modul dilaksanakan bersamaan di tanggal 10 sampai 19 Februari tahun 2025. Nanti kita akan jelaskan modul-modul apa saja, kemudian seperti apa pembelajarannya, dan teknik-teknik seperti apa yang akan dilakukan. Setelah lulus pembelajaran modul dan ketuntasan modul, maka nanti peserta akan masuk untuk mendaftar sebagai pendaftar peserta uji kompetensi dan dapat melakukan pemilihan TUK atau CBT. Pemilihan TUK CBT ini untuk sementara mungkin nanti kami akan menyiapkan datanya terlebih dahulu. Untuk sementara data-data fokus yang akan kita gunakan CBT TUK adalah poltekkes-poltekkes yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian validasi dan penetapan TUK nanti bisa dicek datanya akan ujian di daerah mana. Sebelum pelaksanaan ujian, kami akan melaksanakan briefing peserta, komponen uji, dan pelaksanaan kegiatan itu pada H-1 pada tanggal 7 Maret 2025. Pelaksanaan ujian sendiri kita rencanakan yaitu pada eh, tanggal 8 sampai 9 Maret 2025. Pelaksanaan ujiannya sendiri. Ya, ini tergantung dari jumlah kepesertaan juga. Dan pengumuman kelulusan akan kita sampaikan maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan ujian. Jadi kita perkiraan sekitar tanggal 8 atau tanggal 9 April 2025 itu adalah pengumuman hasil kelulusannya. Nah, tadi sampaikan tadi bahwa di dalam pelaksanaan uji kompetensi Rektaker ini tahapannya adalah mulai dari pendaftaran dan pembelajaran modul. Tahapan pembelajaran modul dilaksanakan secara online berbasis aplikasi sistem uji. Jadi modul yang akan dipelajari itu ada 6 buah modul, yaitu modul antenatal care, internatal care, asuhan bayi balita dan anak prasekolah, postnatal care, kebidanan komunitas, dan kesehatan reproduksi dan KB. Jadi ada 6 buah modul. Di dalam pembelajaran modul ini tidak ada sequence, artinya tidak ada keharusan bahwa peserta harus memilih memulai dulu dari antenatal care, harus memulai internal care, tidak, tapi boleh random, teman-teman bidan boleh memilih eh, senangnya ataupun PD-nya akan memulai pembelajaran pada modul apa. Yang menjadi catatan adalah setelah modul dipilih, pembelajaran dengan sistem modul ini harus tuntas. Karena kalau modulnya tidak tuntas, sampai nanti ke ujian ketuntasan modul, maka tidak bisa lanjut ke modul berikutnya. Dan ini menjadi catatan. Waktu pembelajaran untuk 6 modul ini adalah selama 10 hari. Jadi untuk ketuntasan modul ya
kami open, kami membuka, jika tidak lulus, bisa mengulang, ngeremedi lagi modul yang tidak lulus tersebut sampai lulus. Itu selama masa waktu pembelajaran modul itu 10 hari. Tapi jika sudah lewat dari masa pembelajaran modul dan teman-teman tidak lulus atau tidak lulus satu saja pembelajaran ketuntasan modul, maka tidak bisa ikut masuk ke uji kompetensi, pendaftaran uji kompetensi. Jadi nanti ini, nah modul itu sendiri, di dalam modul itu terdiri dari materi modul, ada soal latihan. Jadi teman-teman bidan sebenarnya sudah bisa membaca, kemudian belajar dengan soal-soal latihan beserta pembahasannya. Setelah selesai pembelajaran, nanti ada soal ujian ketuntasan modul. Nah, nilai batas lulus ujian ketuntasan modul untuk masing-masing modul adalah 75%. Jadi harus tuntas, pembelajarannya adalah 75%. Sehingga nilai batas lulus kalau kita nilai minimal dari keenam modul tadi adalah 75%. Nah, dari 75% ini kita akan lihat dari tuntas 75, jadi ini minimal ya nilai nilai batas lulus. Tapi jika nanti teman-teman bisa lebih bisa. Nah, kenapa? Karena nilai ini akan nanti memberikan kontribusi di dalam penentuan hasil kelulusan. Nah, tadi peserta dapat memulai mengerjakan salah satu dari 6 modul. Setelah lulus satu modul, baru dapat mengerjakan modul berikutnya. Nah, setelah mencapai nilai batas lulus modul seluruhnya, baru dapat mengikuti uji kompetensi. Baru masuk ke tahap berikutnya, nanti dijelaskan oleh Pak Agus, untuk masuk ke tahap uji kompetensi. Bila tidak lulus ujian ketuntasan modul, maka peserta tidak dapat mengikuti ujian kompetensi pada periode tersebut. Setelah lulus uji ketuntasan modul, peserta dapat melakukan pendaftaran. Ya, ini sama ini ya. Selanjutnya adalah tahap uji kompetensi. Nah, jadi setelah tuntas modul tadi, kita masuk nanti ke dalam sistem pendaftaran uji kompetensi. Uji kompetensi sendiri dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 9 Maret. Uji kompetensi ini dilaksanakan berbasis online, aplikasi berbasis online, tapi terpusat di TUK atau CBT di wilayah masing-masing yang sudah dipetakan berdasarkan lokasi peserta uji. Jadi walaupun di online itu tidak di tempat masing-masing, tapi terpusat di CBT Center atau di TUK yang sudah ditunjuk atau dipetakan berdasarkan lokasi terdekat dari peserta uji. Jadi nggak bisa kita katakan, Bu, saya tempat jauh tapi cuma Ibu sendiri. Ini mohon maaf, mungkin kita tidak bisa memfasilitasi hanya sendiri. Maka teman-teman, Ibu yang mungkin ada sama sendiri ujian atau berdua, itu kita kalau ada lokasi yang lebih terdekat, kita akan tempatkan di lokasi terdekat yang memenuhi persyaratan untuk CBT Center. Soal uji kompetensi ini dalam bentuk kasus atau vignette sebanyak 180 soal. Tidak usah khawatir sebenarnya jika membaca modul dan latihan-latihan soal pada modul, ini kita juga akan bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk kasus tersebut. Waktu pelaksanaan adalah 180 menit untuk 180 soal. Nah, penentuan kelulusan tentu saja melalui mekanisme standar setting yang tentu akan melibatkan beberapa stakeholder terkait. Kemudian untuk kelulusan ini, rumus kelulusan kita adalah 60% diambil dari nilai rata-rata modul. Jadi rata-rata modul tadi kan dia harus menuntaskan minimal 75%. Dan soalnya juga sama, dari 6 modul tadi 75%-nya nilainya berapa diambil 60%. Dan 40% dari nilai hukum. Jadi kenapa modul ini, ketuntasan modul menjadi penting untuk diikuti oleh teman-teman semua. Dan pengumuman hasil ujian paling lambat 1 bulan setelah periode ujian. Nah, jika sudah dinyatakan lulus, bukti kelulusan pada peserta kategori 1, ini yang kita sebut dengan sertifikat kompetensi. Sedangkan bukti kelulusan pada peserta kategori 2 adalah sertifikat bukti pemenuhan kompetensi yang nanti dapat digunakan untuk syarat pengajuan SIP pertama kali. Nah, penerbitan sertifikat ini mengacu kepada aturan yang berlaku dan tentu saja dikeluarkan oleh kolegium. Jadi untuk karena ini adalah para lulusan, jadi teman-teman bidan yang mungkin institusinya sudah tutup ya, atau institusi terkendala institusinya jauh, sertifikat kompetensi ini
nanti bisa di-download secara mandiri. Jadi nanti kita akan siapkan sistemnya yang tentu informasi ini akan kita sampaikan melalui laman website Kolegium Kebidanan. Jadi bukan dicetak ataupun ditandatangan oleh institusi ya. Jadi khawatirnya ada yang sudah tutup ya, nggak bisa harus kembali siapa yang tanda tangan dan sebagainya. Jadi sertifikat kompetensi ini ditandatangan oleh Kolegium Kebidanan. Baik, itu saja informasi awal, sosialisasi disampaikan. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan sistem aplikasi yang akan digunakan mulai dari proses pendaftaran sampai nanti proses ujian dilaksanakan. Jadi mohon untuk dapat diperhatikan penjelasan-penjelasan. Jika ada pertanyaan nanti akan dipandu juga oleh MC. Kita akan ada sesi tanya jawab setelah nanti penjelasan dari terkait dengan sistem oleh Pak Agus. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Bu Dewi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erika atas pemaparannya. Berikutnya adalah sesi materi mengenai sosialisasi untuk sistem aplikasi ujian yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Budiono Eskom. Kepada Bapak Agus, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Gita. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Baik, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gita, Bu Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Gita selaku Ketua Kolegium Kebidanan Indonesia. Saya hormati Ibu Erika, Ibu Dewi, dan yang saya hormati Ibu Ketua Konsil Kebidanan Indonesia. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan, dan tentunya juga saya hormati ibu-ibu calon peserta UKOM khusus Reteker Kebidanan tahun 2025 yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon izin saya ingin menyampaikan terkait dengan petunjuk teknis penggunaan aplikasi UKOM khusus Reteker Kebidanan tahun 2025 ini. Jadi izin eh, Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan hukum khusus Reteker Kebidanan ini, mekanismenya atau eh, prosesnya itu tidak jauh beda dengan periode sebelum-sebelumnya. Jadi yang perlu disiapkan oleh teman-teman atau calon peserta nanti atau ibu-ibu calon peserta hukum khusus Reteker di tahun 2025 ini, yang pertama yaitu terkait dengan foto ukuran 4x6, backgroundnya merah, kemudian eh, KTP, ijazah, dan transkrip nilai. Itu untuk yang retaker. Namun untuk peserta atau jenis peserta yang pengajuan SIP, itu selain foto ukuran 4x6 berwarna merah backgroundnya, KTP, ijazah, dan transkrip nilai, eh, untuk peserta pengajuan SIP harus melampirkan juga STR dan surat rekomendasi tempat praktik atau tempat kerjanya begitu ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian terkait dengan pendaftaran mohon dipersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan, yang saya sebutkan. Kemudian yang perlu dicermati bahwa eh, masing-masing file yang nanti diupload di dalam sistem itu ukurannya tidak boleh lebih dari 300 kilobyte. Sekali lagi, ini karena menjadi perhatian khusus, mohon untuk dokumen yang nanti diupload saat melakukan pendaftaran, itu dokumennya masing-masing dokumen tidak boleh lebih dari 300 kilobyte ya. Jadi foto, KTP, ijazah ya, itu masing-masing tidak boleh lebih dari 300 kilobyte. Kemudian untuk jenis ya, untuk jenis file yang nanti diupload itu berupa image atau gambar itu dalam bentuk PNG ataupun JPG begitu ya. Jadi ini mohon sekali lagi untuk file yang nanti diupload itu berupa gambar dalam bentuk JPG ataupun PNG, ukuran maksimalnya tidak boleh lebih dari 300 kilobyte. Nah, agar nanti proses pendaftaran Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian tidak ada kendala begitu ya. Nah, setelah mempersiapkan dokumen, tahap selanjutnya untuk melakukan pendaftaran, ibu-ibu calon peserta bisa mengunjungi halaman websitenya di alamat URL-nya di https titik dua double garis miring atau ya
garis miring 2 retaker-kebidanan.org. Nah, nanti di situ nanti ada di pojok kanan atas ada menu daftar ya. Silahkan nanti klik tombol daftar, kemudian nanti tinggal mengisi form pendaftarannya. Setelah mengisi form pendaftaran, nanti aplikasi akan mengirimkan kode verifikasi ke dalam ke email ibu-ibu sekalian. Jadi mohon dipastikan email pendaftaran yang digunakan ini satu harus aktif, dipastikan aktif. Kemudian penulisan saat melakukan pendaftaran, penulisan email harus benar-benar sesuai. Ya, mohon diperhatikan penulisan emailnya harus sesuai, harus benar begitu. Kemudian setelah menerima kode verifikasi, silahkan mengaktifkan verifikasi pendaftarannya. Kemudian nanti tahap keempat yaitu proses verifikasi oleh panitia pelaksana UKOM Pusreteker. Jadi setelah ibu-ibu berhasil mendaftar, nanti akan dilakukan verifikasi untuk data apakah eligible atau tidak. Apabila sudah dinyatakan eligible, maka ibu-ibu bisa melanjutkan melakukan pembayaran. Ya, melakukan pembayaran. Jadi nanti di sini ibu-ibu dikasih ada 4 channel pembayaran virtual account-nya, yaitu bisa menggunakan virtual account Bank Mandiri, BNI, Attagraha, dan CMB Niaga. Namun, untuk proses pembayarannya itu bisa all channel, all bank. Artinya ibu-ibu bisa menggunakan eh, ATM di luar 4 bank itu, misalnya menggunakan ATM BRI. Walaupun misalnya tadi waktu mengkredit adalah virtual account dari Bank Mandiri, tetapi pembayarannya bisa melalui ATM BRI, gitu ya. Jadi bisa digunakan atau dibayarkan melalui all channel, all bank, gitu ya. Kemudian setelah melakukan pembayaran, eh, peserta tinggal menunggu proses pembukaan pembelajaran modul. Jadi untuk pembelajaran modul sesuai dengan jadwal yang tadi disampaikan oleh Bu Rika, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 19. Jadi setelah melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran, ibu-ibu tinggal menunggu sampai pembelajaran modul di tanggal 10 sampai 19 gitu ya. Jadi nanti dibuka di tanggal 10 ya. Silahkan nanti login di dalam aplikasi. Ketika sudah dibuka, silahkan mulai mengerjakan modul gitu ya. Setelah menyelesaikan ketuntasan modul, Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian bisa di tahap 8 bisa melakukan konfirmasi UKOM di sini atau mengikuti UKOM gitu ya. Jadi dengan klik tombol UKOM, maka nanti datanya akan dikirim sebagai peserta UKOM. Kemudian nanti tahap selanjutnya adalah pembelajaran apa maaf cetak kartu sama pemilihan TUK begitu ya. Kemudian setelah itu nanti tinggal calon peserta yang sudah eh, menyelesaikan ketuntasan modul dan melakukan konfirmasi mengikuti UKOM, itu nanti tinggal mengikuti UKOM di tanggal 8 atau 9 ya, atau 7 atau 9 gitu ya, di bulan Maretnya gitu ya. Jadi nanti akan ikut briefing terlebih dahulu, kemudian nanti di harinya tinggal mengikuti UKOM di bulan Maret, ya, nggak salah. Nah, Ibu-ibu untuk alur penggunaan atau pendaftaran, yang pertama yang harus dilakukan, silahkan buka browser atau bisa menggunakan Google Chrome ataupun Opera ya. Bisa menggunakan Google Chrome atau Opera. Memang kami merekomendasikan menggunakan Google Chrome karena mungkin lebih ringan begitu ya. Kemudian silahkan ketikkan alamat URL-nya di https titik dua double garis miring retaker-kebidanan.org, kemudian silahkan klik tombol daftar di pojok kanan atas ya. Untuk saat ini memang untuk tombol daftar belum ada karena memang belum pembukaan. Jadi ini akan ada di tanggal 3 setelah kami buka gitu ya. Jadi nanti ibu-ibu sekalian ketika di tanggal 3 silahkan kunjungi di websitenya di https eh, titik dua double eh, double slash retaker-kebidanan.org, kemudian klik tombol daftar ya. Setelah itu nanti akan diarahkan ke halaman pengecekan status kepesertaan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan, silakan masukkan nama perguruan tinggi asal ibu-ibu sekalian, kemudian pilih program studi, masukkan tahun lulus, kemudian masukkan nomor induk mahasiswanya, kemudian silakan di checklist eh, bahwa data yang Bapak Ibu sekalian masukkan adalah benar. Info konsennya silahkan di checklist. Kemudian silahkan klik tombol
cek status. Maka sistem akan melakukan pengecekan data ibu sekalian. Apabila nanti datanya ditemukan di PD Dikti, ibu-ibu tinggal melanjutkan di langkah berikutnya. Namun ketika diklik tombol cek status, datanya tidak ditemukan di PD Dikti, ibu-ibu bisa eh, melakukan pendaftaran secara manual dengan cara klik tombol daftar manual seperti di layar ini. Klik daftar manual, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman pendaftaran peserta seperti ini. Jadi kemudian di halaman pendaftaran peserta ini silahkan pilih jenis kepesertaannya, yaitu sebagai retaker atau pengajuan SIP. Tadi sudah dijelaskan retaker itu apa, pengajuan SIP apa oleh Ibu Erika. Jadi setelah memilih salah satu eh, status kepesertaannya, apabila pengajuan SIP maka eh, diminta untuk memasukkan nomor STR, kemudian mengupload dokumennya, kemudian nanti masukkan nama lengkap. Apabila datanya tidak ditemukan di PD Dikti, maka harus diketik secara manual. Harus dipastikan penulisan nama harus sesuai dengan KTP ataupun ijazah, ya. Karena nanti apabila datanya tidak sesuai, namanya tidak sesuai, ini nanti akan menjadi permasalahan ketika mencetak serkomnya, ya, akan berbeda namanya karena kami mencetak serkomnya berdasarkan nama atau data pendaftaran ibu-ibu sekalian gitu. Nah, eh, setelah masukkan nama, jadi kalau datanya ditemukan di PD Dikti, maka nama ini secara otomatis terisi dari proses integrasi dengan PD Dikti. Kemudian selanjutnya silahkan dimasukkan email, ya, masukkan email, alamat emailnya, email pribadi ibu-ibu sekalian, ya. Harus dipastikan email tersebut adalah email yang masih aktif dan penulisannya harus sesuai, begitu ya. Mau dicermati emailnya harus aktif dan penulisannya harus benar gitu ya. Apabila emailnya ini salah, maka nanti eh, calon peserta tidak bisa melakukan tahap selanjutnya karena tahap selanjutnya setelah proses pendaftaran ini harus aktivasi kode pendaftaran yang dikirim melalui email. Kemudian silahkan masukkan password yang diinginkan oleh si calon peserta. Ya, mohon dipastikan bahwa apa namanya passwordnya ini penulisannya benar, kemudian disimpan ya karena ini digunakan untuk login masuk ke dalam halaman modul nantinya dan melakukan pembayaran ya, pembayaran dan pembelajaran modul nanti tentu. Kemudian silahkan masukkan nomor telepon, kemudian nomor WhatsApp, kemudian klik tombol selanjutnya apabila di form pendaftaran ini sudah terisi semua, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman formulir identitas. Di sini silahkan masukkan tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian silahkan upload foto diri ukuran 4x6, backgroundnya berwarna merah, kemudian ukuran maksimalnya tidak boleh lebih dari 300 kilobyte, untuk jenis filenya tidak boleh dalam bentuk PDF. Jadi jenis filenya harus berbentuk gambar yaitu JPG ataupun PNG seperti itu ya. Setelah di upload ya, kemudian masukkan alamat tinggal ya, alamat tinggal di sini yang dimaksud adalah alamat domisili saat ini ya. Apabila ibu berasal dari Surabaya dan saat ini bekerja di Kalimantan, maka masukkan alamat tinggalnya di sini atau alamat domisilinya ini di alamat saat ini di Kalimantan ya. Kalau tadi saat ini bekerjanya di Kalimantan berarti silahkan masukkan alamat di Kalimantan bukan dari Surabayanya begitu ya. Kemudian masukkan provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, kemudian kode pos, kemudian silahkan upload KTP, ini masih sama untuk syarat dan ketentuannya masih sama dengan foto, filenya tidak boleh lebih besar dari 300 kilobyte, jenisnya harus berupa JPG dan PNG, seperti itu. Kemudian masukkan nomor KTP eh, ibu-ibu sekalian ya. Kemudian setelah diisi lengkap di formulir identitas ini, silahkan klik tombol selanjutnya. Kemudian akan dilanjutkan ke form eh, data pendidikan si calon peserta. Jadi nanti di sini nama perguruan tingginya, apabila datanya tadi sudah ditarik dari PD Dikti, maka otomatis kemudian nomor induknya nanti sudah otomatis, tahunnya juga sudah otomatis terisi, nilainya biasanya juga sudah otomatis dari PD Dikti sudah ada, gitu ya.
apabila datanya tidak ditemukan nanti bisa diisi secara manual seperti itu. Kemudian silakan upload ijazah dan transkrip nilai ya, ijazah dan transkrip nilai ini syarat dan ketentuannya untuk dokumennya sama, tidak boleh lebih dari 300 kilobyte masing-masing dokumennya. Kemudian jenis filenya harus berupa JPG dan PNG. Ya, apabila sudah diisi semua, klik tombol selanjutnya, maka akan diarahkan ke halaman tempat kerja. Nah, ini bagi peserta yang retaker, yang belum bekerja, ini sifatnya opsional, artinya boleh diisi, boleh tidak yang belum bekerja, boleh tidak diisi, tetapi bagi peserta yang statusnya pengajuan SIP, ini harus diisi terkait data tempat kerjanya, begitu ya. Nah, kemudian di bagian paling bawah ini ada captcha, yaitu berupa penjumlahan. Silahkan diisi sesuai dengan yang tertera di layar untuk penjumlahannya. Ya, ketika ini sudah diisi semua lengkap di alamat tempat kerja, ini adalah form terakhir ya. Kemudian klik register, ya, klik register, maka nanti akan diarahkan Ibu untuk melakukan pengecekan email, gitu ya. Nah, nanti silahkan dicek emailnya, ya, cek emailnya, masukkan kode verifikasi seperti yang saya lingkarin ini, saya kasih tanda. Nanti silahkan eh, masukkan kode verifikasinya seperti yang tergambar seperti ini. Jadi setelah melakukan pendaftaran, nanti akan diarahkan ke sini ya untuk memasukkan kode verifikasi. Makanya nanti silahkan cek email pendaftarannya ya. Setelah itu proses pendaftaran, setelah proses pendaftaran tadi, si calon peserta tinggal menunggu panitia penyelenggara UKOM akan melakukan verifikasi data pendaftaran calon peserta ya. Akan dilihat, dicek apabila datanya memang eligible, tahap selanjutnya peserta bisa melakukan pembayaran ya. Nah, nanti akan diproses verifikasi apabila dinyatakan tidak eligible maka tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pembayaran ya. Tapi kalau sudah otomatis dan sudah diverifikasi oleh si oleh penyelenggara atau panitia maka ketika sudah dinyatakan eligible si peserta bisa melakukan pembayaran kemudian setelah itu bisa mengikuti modul begitu ya. Jadi untuk melakukan pembayaran nanti setelah ibu-ibu tadi melakukan pendaftaran ya, bisa dipastikan ketika peserta yang retaker saat melakukan pendaftaran datanya ditemukan PD Dikti itu statusnya akan secara otomatis eligible sehingga bisa melakukan pembayaran. Ini yang statusnya untuk retaker ya. Tetapi kalau yang statusnya eh, pengajuan SIP ini ada proses verifikasi terlebih dahulu. Dan bagi peserta yang mengajukan sebagai statusnya sebagai retaker, tetapi saat melakukan pendaftaran mengisi formnya secara manual, ini juga butuh proses verifikasi. Tapi bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran statusnya retaker, datanya ditemukan di PD Dikti, ini biasanya langsung tervalidasi sebagai peserta yang eligible seperti itu. Jadi nanti silahkan login, dengan cara klik tombol login di pojok kanan atas, kemudian masukkan email pendaftaran sama passwordnya. Yang tadi saya sampaikan, ketika membuat password, mohon dicatat, mohon disimpan, dan masukkan password yang sesuai ya. Kemudian setelah dimasukkan email dan password, klik tombol login, maka diarahkan ke pembayaran ya. Di saat login pertama pasti akan diarahkan pembayaran. Di sini untuk melakukan pembayaran silahkan klik tombol lakukan pembayaran ya, klik tombol lakukan pembayaran. Klik tombol lakukan pembayaran, maka nanti di sini ada pilihan 4 channel virtual account, bisa menggunakan BNI, Bank Mandiri, Atagra ataupun CMB Niaga. Pilih salah satu kemudian klik tombol lakukan pembayaran. Kemudian setelah klik lakukan pembayaran, maka akan diterbitkan virtual account pembayarannya. Silahkan masukkan nomor virtual account pembayaran ini saat melakukan pembayaran, ya. Jadi di sini ada petunjuk teknisnya, ya. Di sini sudah ada petunjuk teknisnya yang bisa dipelajari, ya. Silahkan dipelajari untuk tata cara pembayarannya. Di sini sudah detail, ya. Bisa menggunakan mobile banking Bank BCA, Bank Mandiri, gitu ya, ataupun yang lainnya, gitu ya. Mekanismenya kurang lebih sama seperti ini. Di sini sudah dijelaskan. Kemudian setelah calon peserta eh, selesai melakukan pembayaran, tinggal menunggu proses pembelajaran modul. Nah, ini mohon diperhatikan Ibu-ibu, biasanya teman-teman peserta ini
setelah melakukan pembayaran, kok saya belum bisa melakukan pembelajaran modul ya nih. Jadi untuk pembelajaran modul ini baru bisa dilakukan oleh si peserta ketika sudah dibuka. Nah, dibukanya untuk pembelajaran modul ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Artinya untuk pembelajaran modul itu sendiri dibuka di tanggal 10 sampai 19. Artinya modul baru bisa diakses ketika sudah sesuai jadwal atau tiba waktunya ya tanggal 10 ya kalau nggak salah pembelajaran modul tanggal 10 sampai 19 Februari. Jadi pembukaan pembelajaran modul di tanggal 10. Jadi ibu-ibu calon peserta ini bisa melakukan pembelajaran modul di tanggal 10 sampai 19 Februari 2025. Seperti itu ya. Jadi kalau belum tanggal 10 login kok belum ada, eh, jangan bertanya ke helpdesk gitu ya. Karena memang belum dibuka seperti itu ibu-ibu. Kemudian untuk melakukan pembelajaran modul, langkahnya kurang lebih sama. Silahkan buka browser menggunakan Google Chrome ataupun sejenisnya. Kemudian alamatnya juga masih sama di reteker-kebidanan.org. Kemudian nanti apabila sudah terbuka seperti ini di halaman websitenya, silahkan klik tombol login. Kemudian nanti diminta untuk memasukkan email dan password yang tadi diklik saat pendaftaran ya. Kemudian klik tombol login, maka diarahkan ke halaman private areanya peserta. Di sini ada petunjuk teknis pengerjaan modul, silahkan di checklist info konsennya, klik setuju, di bagian setuju, kemudian klik tombol lanjut, maka nanti ada proses loading sehingga nanti akan muncul kurang lebih halaman pengerjaan modulnya seperti ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Erika terkait dengan modul-modul yang harus dikerjakan ya. Ada 6 modul yang harus diselesaikan oleh calon peserta ya, oleh peserta. Jadi pembelajaran modul ini eh, peserta bisa melakukan atau memilih secara random mana dulu yang akan dikerjakan. Artinya tidak harus berurutan dari kiri ke kanan begitu ya. Jadi silahkan milih salah satu yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, silahkan dipilih. Kemudian nanti untuk mengunduh ataupun mendownload materi, calon peserta bisa klik tombol download di bagian kolom sebelah kanan ini ya. Di sini yang ada tulisannya download, di sini ada icon, silahkan diklik. Nanti akan muncul file PDF, silahkan diunduh, ya. Kemudian dipelajari, kemudian nanti setelah dipelajari silahkan mulai melakukan latihan pengisian soal modul dengan cara mengklik icon, ya, icon di kolom mulai latihan, klik yang warna hijau, nanti akan diarahkan loading seperti ini, ditunggu sampai warna hijaunya ini dari kiri kanan sampai full, maka nanti akan muncul tombol berikutnya. Silahkan diklik, nanti akan muncul tata tertib, kemudian ada informasinya, silahkan di checklist, kemudian mulai ujian, maka akan diarahkan ke halaman soal latihan modul, ya, soal latihan modul. Nah, di soal latihan modul ini, di sini ada informasi lama waktu pengerjaannya. Jadi ibu-ibu di sini untuk mengerjakan modul ini waktunya dibatasi ya, Bu ya. Jadi di sini ada jam, menit, dan detik gitu ya. Jadi nanti bisa dipantau, artinya saat mengerjakan modul ini waktunya harus sesuai dengan ini. Apabila waktunya sudah lewat, biasanya langsung tertutup aplikasinya seperti itu ya. Artinya kalau bisa jangan disambi-sambi begitu ya. Eh, eh, Luangkan waktu khusus ya untuk mengerjakan modul sehingga tidak harus berulang-ulang begitu ya. Jadi mau disiapkan waktu khususnya agar fokus biar nanti tidak berulang-ulang. Jadi di sini ada informasi waktu, kemudian halaman soalnya, ya halaman soalnya ini nanti soalnya setiap modul tentunya kemungkinan akan jumlahnya bisa jadi berbeda-beda begitu ya. Nah, kemudian di sebelah kiri ada pertanyaan atau pertanyaan soal, di bawahnya ada jawaban soal. Ya, silahkan pilih jawaban yang dianggap paling benar, kemudian klik tombol simpan. Ya, artinya ketika sudah dipilih jawaban yang paling benar, klik tombol simpan, maka akan diarahkan ke soal berikutnya. Misalnya ini soal nomor satu. Sudah dibaca soalnya, kemudian pilih jawaban yang paling benar, klik tombol simpan, maka nanti akan diarahkan ke soal nomor 2. Nomor 2 juga sudah dibaca soalnya, diisi jawabannya, diklik tombol simpan, maka akan diarahkan ke soal nomor 3 dan selanjutnya.
Nah, nanti di sini juga ada tombol review atau perlu review, artinya di sini sama dengan tombol ragu-ragu ya, artinya perlu direview. Jadi ditandain dari soal yang ada, mungkin ada satu soal yang memang jawabannya masih ragu-ragu, itu nanti di halaman soal ini akan bisa dilihat ya, ditandai warnanya akan berubah menjadi kuning gitu ya, misalnya kuning. Jadi nanti ketika sebelum mengakhiri mengakhiri apa soalnya ibu-ibu bisa melakukan review lagi ya, kembali ke soal yang tadi sudah ditandain seperti itu ya. Nah, tetapi apabila semua soal ini sudah dijawab semua, misalnya seperti ini, di halaman soal ini sudah hijau semua, nanti akan diarahkan, sistem akan muncul notifikasi berupa pop-up gitu ya, bahwa Anda sudah di soal terakhir gitu kurang lebih ya. Anda telah eh, berada di soal terakhir, apakah ingin kembali ke soal pertama ya? Kalau misalnya iya, bisa klik iya, maka nanti akan diarahkan ke soal pertama. Apabila tidak, tidak perlu gitu ya. Artinya kalau sudah yakin sudah diisi benar semua, klik aja tombol tidak, kemudian klik tombol kirim. Setelah itu klik tombol kirim, di sini nanti ada informasi berapa yang sudah terjawab gitu ya. Setelah itu nanti akan diarahkan ke halaman laporan hasil ujian latihan soal modul ya. Di bagian scorecard ini ada informasi di pojok bawah sebelah kanan. Ini ada hasil ujian ya. Apabila peserta lulus ya, peserta lulus ini bisa melanjutkan ke modul berikutnya. Namun apabila statusnya gagal, peserta bisa mengulangi kembali tadi yang disampaikan oleh Ibu Adika, artinya bisa apa namanya remedial kembali ya, atau dicoba kembali ya. Nah, dicoba sampai lulus gitu ya. Nah, untuk melakukan review dari hasil yang sudah dikerjakan, ibu-ibu calon peserta bisa klik tombol laporan soal, maka nanti akan diinformasikan laporan atau soal-soal yang sudah dikerjakan tadi. Misalnya nomor satu jawabannya benar atau salah gitu ya. Kalau nilainya nol berarti salah. Kalau nilainya satu artinya benar seperti itu. Jadi bisa dilihat soal mana saja sih yang tadi dikerjakan salah, itu bisa direview kembali. Nah, setelah eh, si peserta menyelesaikan ketuntasan modul, artinya semua modul ini sudah dikerjakan, sudah lulus semua, maka nanti menu navigasi modul ini yang awalnya warnanya biru akan berubah menjadi hijau, ya, akan berubah menjadi hijau. Artinya kalau sudah hijau semua seperti ini, sudah lulus. Kemudian kalau sudah hijau semua, di sini tombol ukomnya ini aktif, gitu ya. Tombol ukomnya aktif. Tombol ukom ini aktif apabila keenam modul ini sudah diselesaikan semua. Apabila salah satu belum diselesaikan, artinya belum lulus, salah satu belum lulus, maka tombol ukom ini tidak akan aktif. Nah, tombol ukom ini adalah tombol sebagai konfirmasi untuk mengikuti ujian. Jadi nanti setelah menyelesaikan ketuntasan modul, tombol di atas ini hijau-hijau semua, silahkan klik tombol UKOM, kemudian nanti di sini ada informasi, silahkan di checklist, kemudian klik tombol lanjut gitu ya. Nah, nanti tahap selanjutnya adalah pemilihan TUK gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, pemilihan TUK itu bagaimana prosesnya? Jadi nanti apakah ketika saya ini asalnya dari eh, Jawa Tengah dan saat ini saya bekerja di Jakarta, saya harus pulang ke Jawa Tengah. Tidak, Ibu. Jadi nanti pemilihan TUK itu mekanismenya nanti Ibu tinggal pilih provinsi, ya, tempat tinggal saat ini. Ya, kalau memang saat ini saya dari Jawa Tengah sekarang tinggal di Jakarta atau bekerja di Jakarta, otomatis saya harus pilih lokasi TUK-nya harus di Jakarta. Ya, silakan pilih di DKI Jakarta. Kemudian nanti di situ akan muncul daftar TUK yang ada di Jakarta. Begitu ya. Seperti itu. Setelah itu baru nanti setelah pilih TUK cetak kartu peserta. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi setelah melakukan pendaftaran, pembayaran, kemudian mengikuti pembelajaran modul selesai, pilih TUK, tinggal menunggu proses ujian, gitu ya. Untuk proses alur ujiannya, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti ada proses briefing peserta di H-1 ya, biasanya sama pengawas kelas tempat ya. Nah, nanti di hari hanya silahkan
datang ke lokasi. Nah, nanti langkah-langkahnya kurang lebih sama, buka browser, nanti biasanya ini sudah disettingkan oleh teman-teman IT di lokasi ya. Mungkin alamatnya ini juga sifatnya masih rahasia, artinya nanti akan disampaikan di H-1, jadi nanti ini juga biasanya dibantu oleh tim IT untuk dibukakan untuk alamat ujiannya. Jadi nanti peserta tinggal login saja, masukkan upasnya yang nanti dibagi oleh panitia, masukkan upasnya, akunnya, ya. Kemudian setelah itu klik tombol login, akan diarahkan ke daftar hasil ujian, ya. Di sini nanti ada tombol mulai, ya. Tombol mulai ini tidak akan aktif apabila belum diaktifkan. Jadi tombol ini aktif, yang aktifkan dari pusat, dari command center pusat. Artinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya ujian dilaksanakan di pada pukul 8 WIB, maka ini tombol ujian ini baru aktif di pukul 8 WIB, begitu ya. Nanti kalau ini sudah aktif, klik tombol mulai ujian. Kemudian nanti akan ada proses loading ya, ditunggu sampai warna hijaunya ini mentok ke kanan. Kemudian nanti tombol berikutnya ini aktif, silahkan diklik. Kemudian nanti masuk ke soal ujian. Ya, ini di halaman soal ujian kurang lebih sama dengan soal latihan modul, sehingga nanti tidak ada proses eh, latihan dulu ya, latihan mengerjakan soal tidak. Jadi nanti langsung ujian karena untuk aplikasinya tampilannya sama dengan eh, latihan soal modul, gitu ya. Jadi di sini ada indikator waktunya, ada informasi indikator waktu di sebelah kanan, kemudian ada halaman soal, ya. Kalau untuk ujian ada 180 soal, ya. Sebelah kiri ada daftar pertanyaan dan jawaban, ya. Silahkan dibaca dulu pertanyaannya, pilih jawaban yang paling benar, klik tombol simpan, nanti akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Apabila perlu ditandai, silahkan pilih jawaban, kemudian klik tombol review, sehingga nanti di daftar halaman soal ini akan kelihatan mana soal yang tadi masih ragu-ragu gitu ya. Nah, apabila nanti soalnya ini sudah terjawab semua, maka akan berubah menjadi hijau seperti ini semua ya. Kemudian nanti akan muncul notifikasi apabila sudah sampai soal terakhir ya. Di sini ada konfirmasi apakah ingin kembali ke soal terakhir. Kalau enggak ya klik tombol tidak, kemudian klik tombol kirim, maka nanti akan ada informasi daftar yang sudah dikerjakan berapa begitu ya. Dipastikan kalau misalnya nanti di sini 180 harus 180 gitu ya. Harus diperhatikan 180. Kemudian di bagian terakhir ini ada kuesioner ya, ada kuesioner. Eh Silahkan diisi kuesionernya. Apabila sudah diisi, nanti di bawah bagian bawah itu ada tombol kirim begitu ya. Nah, itu proses Bapak Ibu Ibu sekalian, proses dari pendaftaran, pembayaran, pengerjaan modul sampai ujian. Mungkin secara teknis untuk penggunaan aplikasi kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila nanti ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali. Untuk saat ini mungkin yang bisa saya sampaikan eh, hanya itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk waktu dan layar saya kembalikan ke Ibu Dewi. Ya. Terima kasih, Ibu Dewi. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tadi di kolom chat beberapa sudah dijawab oleh Ibu Erika dan Ibu Gita. Kami akan memilih beberapa pertanyaan sesuai dengan urutan raise hand yang akan dijawab oleh oleh narasumber. Mohon untuk menyampaikan pertanyaan dengan singkat, jelas, dan sesuai dengan topik yang telah disampaikan. Baik, untuk pertama ada Ibu Reza. Ya, silahkan Bu Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. B, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, Bu, minta maaf sebelumnya. Eh, karena di ijazah saya untuk foto, karena di ijazah saya tidak memakai jilbab. Apakah nanti pas ujian hukumnya di tempat ujian itu harus
buka buka kalau saya kan sekarang pakai cadar tuh Bu. Kemarin karena saya kemarin Mas Dani nggak pakai jilbab dan cadar. Kalau misalkan ini pas ujian dibuka kah Pak? Bu, tabe. Ya, silahkan Bu. Oke, langsung jawab aja Bu Dewi. Ya Bu, silahkan Bu. Ya, ya, Bu Reza, Iya. terkait dengan pakai hijab, Ibu pakai ini ya Bu niqab. Ibu kan tetap fotonya tidak boleh pakai niqab ya Bu. Nanti pada saat di tempat ujian akan ada verifikasi ataupun validasi data peserta kepesertaan yang akan dilakukan oleh PL. Nanti mungkin tempatnya tidak di tempat terbuka, tapi untuk memastikan apakah data Ibu sesuai dengan foto dan yang membawa Bu. Tapi kita tetap harus melakukan validasi. Mohon maaf, nanti tetap membuka, tapi nanti kita akan tidak di ruang terbuka. Nanti akan ada yang sama, yang mungkin sama-sama perempuan Bu, yang nanti akan memverifikasi validasi data Ibu. Iya Bu. Baik, cuma itu saja pertanyaanku Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Ya kembali Bu Bu. Rita. Terima kasih Bu Erika. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Ibu Rida. Silahkan Ibu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya mau bertanya, tadi kan mengenai data di PD Dikti ya. Soalnya misalkan itu data dari PD Dikti itu misalnya kita kembalikan ke institusi masing-masing, nanti mereka daftarkan atau daftarkan ke PD Dikti, nanti kita menyamakan sesuai daftar UKOM ini. Ya, jadi maksud Ibu Rida, data Ibu belum ada di PD Dikti gitu Kak Bu? Bukan, bukan Bu. Misalkan nih, kan contoh nih data saya kan belum ada di PDDikti. Itu sudah nanti dari kan saya sudah lapor di kampus kan, kampus. Jadi itu nanti dari kampus yang laporkan ke PDDikti atau kita yang masukkan. Misalnya ada kesalahan nama begitu ya Bu ya. Iya, misalkan. Iya. Kan Jadi saya memang kan baru 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 ikut kan. Jadi tadi kan yang sesuai penjelasan kan harus datanya sama di PDDikti. Seandainya data saya belum ada di PDDikti berarti itu kan saya sudah lapor di kampus, itu nanti dari kampus yang isi data di PDDikti atau kita yang sendiri ini Pak. oh, tidak Bu, apabila nanti saat melakukan pendaftaran, datanya itu dicek by sistem, jadi sistem itu akan melakukan pengecekan apabila datanya tidak ditemukan, itu tetap kami fasilitasi untuk mendaftar secara manual, gitu. Jadi nanti Oh, Ibu tinggal mengeklik tombol manual, gitu ya Bu ya. Jadi begini Bu. kalau Jadi maksudnya tadi yang ada di PDDikti ini hanya pengecekan saja ya Bu ya, datanya itu ditemukan atau tidak. Karena memang mungkin tidak semua data peserta itu ada di PDDikti ya. Misalnya peserta yang mungkin lulusannya di bawah tahun 2013 gitu ya. Nah itu biasanya memang tidak ada begitu ya. Nah ini makanya bagi peserta yang datanya tidak ditemukan di PDDikti, saat melakukan cek status, klik tombol cek status datanya tidak ditemukan, maka di sini akan muncul tombol daftar manual ya, tombol daftar manual, klik ya. Jadi silahkan nanti diisi datanya secara manual karena maksudnya ketika data di PDDikti ini apabila ditemukan seperti nama itu tidak perlu diketikkan Bu, jadi ini secara otomatis langsung terisi begitu ya. Apabila ini tidak terisi maka nanti silahkan diketik secara manual saja, tetapi saat mengetikkan nama atau data diri si calon peserta ini harus diperhatikan penulisannya harus sesuai dengan ijazah begitu ya. Seperti itu. boleh. Terus Pak ini sama orang itu misalkan kita bisa nggak kan saya kan dari Ternate, jadi nanti biasa cek di tempat, maksudnya bisa cek datanya lewat di sini, bisa kan? Tidak harus dari kampus atau misalkan contoh tidak belum ada kan, saya bisa minta bantu dari sini untuk mengecek bisa kan Pak? Gimana Bu? Mohon maaf maksudnya? Maksudnya kan misalkan contoh data saya kan contoh data saya belum ada di PDDikti, terus saya bisa minta bantu di tempat apa kan saya kan Ternate jadi saya bisa minta bantu untuk yang terkait di tempat yang untuk minta bantu di sini Pak, di wilayah setempat yang saya tinggal gitu untuk cek data gitu kan misalkan dari provinsi Maluku Utara bagian
Untuk untuk di bisa data pangkalan PD Dikti ya Bu ya, bisa dibantu di iya, bisa ke pengecekan di pangkalan PD Dikti Bu di setempat. Begitu ya Bu Erika ya. Biasanya kalau di Dikti saya juga kurang tahu persis gitu kalau di PD Jadi Dikti. begini Ibu, sebenarnya data Ibu ada atau tidak, Ibu bisa buka di laman PDDikti ya, PDPT, PD Pangkalan Data Perguruan Tinggi, itu bisa dilihat, Ibu bisa cek nama Ibu sudah bisa ada atau tidak, itu di website Ibu bisa secara mandiri. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus, pada saat Hmm. Ibu memasukkan NIM dengan benar, kan Ibu cek, kalau nama Ibu tidak ada muncul di PDDikti, kan tidak ada checklist ya Pak Agus ya, otomatis ya. Nah, Iya, pada saat itu ibu udah pasti itu nama ibu mungkin tidak ada di PDDT, maka ibu lanjut aja daftar secara manual. Begitu, Bu. Nah, gitu ya ya tadi. Jadi ya, tapi kalau data ibu sudah ada, ibu udah memasukkan data ibu, NIM ibu udah benar, sudah memasukkan, itu datanya udah langsung link dengan data PDDT, tinggal checklist ada beberapa data di bawah, itu ibu tidak usah mengisi karena otomatis gitu ya Pak Agus ya, secara sistem ya. iya, betul, betul Bu. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi. Jadi sebenarnya ada dan tidak Jadi pada saat ibu mendaftar itu pas bisa ketahuan. pendaftaran, kita melakukan pendaftaran, kalian langsung ya. Ya, jadi kalau data Ibu sudah sesuai dengan PDDikti itu lebih memudahkan untuk kita, Bu. Jadi verifikasinya kan juga tahapan verifikasinya tidak lama. Kami ada 3 tahapan untuk verifikasi. Kalau Ibu manual, berarti data Ibu akan diverifikasi lagi di manual, dicek kembali semuanya apakah bisa sesuai atau tidak. Jadi pada saat Ibu melakukan pendaftaran, itu kalau data Ibu kan nanti tadi tuh sama lihat Pak Agus kan sudah jelaskan tuh Ibu memasukkan NIM. Kemudian ibu cek kan, cek status kan. Kalau muncul, maka itu namanya dari PDDikti. Maka kalau tidak ada, ibu lanjut ke pendaftaran manual. Manual, mengisi manual saja Bu Mengisi begitu. manual saja, jadi tidak mengambil data dari PDDikti. Iya, namanya di entry secara manual Bu. Itu ya data Oh, dirinya. itu pas sama apa fotonya itu latarnya biru apa merah ya? Untuk Merah apa? Bu. Merah. Ya, Oh ya. Oh, merah sudah Ibu. paham. Makasih, Bu. Baik, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Pak Agus, Bu Rida. Kemudian kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Ibu Ana. Silahkan Bu Ana. Yang Mbak, Ya, silahkan Bu. Ada yang ingin ditanyakan? eh, saya ini apa namanya terkait yang kemarin yang ada yang bertanya tentang profesi itu, kira-kira untuk yang kemarin yang tanya dan yang teman-teman yang lainnya itu kapan ya terkait retaker profesi atau ada kebijakan yang lain sehingga lulusan profesi yang tidak pernah punya SIP dan sekarang akan mengurus SIP bisa secepatnya ada regulasi agar kami segera punya SIP gitu karena Sirkom yang dulu selalu ditolak sama Dinkes dan MPP. Terima kasih. Ya, begitu. Ya. Terima kasih Ibu ya. Jadi langsung kita tanggapi ya. Untuk regulasi dari profesi memang kita belum siapkan begitu ya. Jadi satu persatu dulu ya Bu ya. Karena kolegium ini juga baru terbentuk 2 bulan sehingga kita prioritaskan dulu yang memang banyak gerbongnya begitu ya Bu ya. Bukan berarti yang profesi tidak difikirkan. Kita juga akan pikirkan dan segerakan untuk menyiapkan ya uji kompetensi bagi bidan lulusan profesi yang memang ingin mengurus SIP pertama kali. Ya, jadi ini akan kita jadikan prioritas juga segera. Tetapi untuk yang profesi yang memang belum mendapatkan Serkom karena tidak lulus Ukom, jadi akan mengikuti proses Ukom Retaker yang secara periodik dilaksanakan secara reguler. Ya, jadi itu yang akan bisa diikuti. Itu dulu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan bisa segera dikabari nanti dan seperti ini juga nanti berjenjang kita akan ada sosialisasi selanjutnya. Terima kasih. Kembali ke Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Gita. Em, Maaf, Mbak mau bertanya ulang. Berarti untuk yang sudah punya Serkom dulu masih belum bisa dipakai ya untuk pengajuan SIP sekarang dan Serkom harus dulu, Serkom dulu itu gimana Bu maksudnya? jadi sudah pernah ikut uji kompetensi dan lulus pada saat lulusan tahun 2019. Namun pada saat pengajuan SIP tahun 2024 kemarin ditolak oleh Dinkes karena sudah 5 tahun. Jadi sudah tidak bisa terpakai. Sedangkan di tulisan yang ada di sertifikat kompetensi itu tidak ada masa berlakunya. Tapi bagi Dinkes harus menyertakan Serkom yang terbaru Ya, karena Sirkom sudah lewat dari 5 tahun begitu Bu. Padahal dulu sudah lulus Ukom pada saat kelulusan profesi dulu. berarti
Berarti ini masuk yang regulasi sebelum exit exam ya Bu Erika ya. Lulusan Paham, profesi. Ya, Ada ya? 2019, iya. Ya, jadi ini nanti akan kita masukkan di dalam agenda segera ya Ibu ya, karena memang harusnya dari panitia utama yang mengeluarkan begitu ya. Jadi ini nanti masuk di dalam pengurusan SIP pertama kali juga ya Bu ya. ya betul Bu. Jadi Ya, belum bisa jadi mengurus karena mekanismenya Belum, ya belum. Untuk periode sekarang ya. ya, betul. Baik, Berarti ini menunggu kabar selanjutnya ya Bu ya. Ya betul. Menunggu kabar selanjutnya. nanti diikuti aja ya Bu. Nanti ada kebijakan mungkin kebijakan-kebijakan lain selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Gita. Kemudian kita lanjut ke penanya berikutnya ada Ibu Adolfina. Silahkan Bu. Ibu ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya, saya lulusan tahun 2012 dan saya tidak pernah mengikuti UKOM. Saat ini STR saya sudah seumur hidup dan saya sudah memiliki SIPB. Apakah saya perlu mengikuti UKOM ini? Terima kasih. ya. Ibu Ibu sudah punya SIPB ya, Bu? Sudah punya SIP ya, Bu? Sudah, Bu, sudah. Ya, jadi tidak usah lagi, Bu. Karena kategori 2 ini adalah untuk pengajuan SIP pertama, artinya belum pernah punya SIP, Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih, Ibu. kasih Ibu Adolfina. Kita lanjut berikutnya ada Ibu Rika. Kan Ibu Rika. Siapa lagi? Bu Dewi? Oke, mungkin kita lanjut ke Ibu Hani. Silakan Bu Hani. Bu Hani. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Halo, Oh iya, silakan Ibu. ya Mbak, mau tanya, dokter mohon informasinya apakah mengurus perpanjangan STR yang udah mati, udah lebih dari 5 tahun itu harus mengikuti UKM Ritaker ini? Ya. STR yang sudah mati, STR-nya kalau Ibu pakai D3, sebenarnya Ibu bisa mengajukan STR seumur hidup ya Bu ya. Jadi silahkan diulang lagi, didaftarkan untuk pengajuan STR seumur hidup dari D3 atau dari profesinya. Jadi kalau memang Ibu belum pernah ikut UKOM, kurang dari 2020 dan Ibu ingin mengurus SIP, berarti Ibu harus ikut ini. Atau Ibu belum lulus sebelumnya, Ibu bisa ikut ini. Begitu ya. Jadi Oh, tergantung nanti STR-nya dipakai untuk klinis atau tidak. Yang jelas STR ini bisa diperpanjang, begitu ya Bu ya. Onje. Mohon maaf Bu, saya kurang jelasnya. Ini kan saya lulusan D3 2013, kemudian eh, bekerja, udah UKOM juga udah lulus, kemudian SIPB juga pernah, kemudian keduanya itu expired 2019. Berarti ini harus mengikuti UKOM Retaker lagi ya? Hukumnya Tidak perlu, Bu. hukumnya sudah ada kan Sudah ya? ada. Iya, tidak perlu, tidak perlu. Tidak perlu, Bu. Ibu langsung saja pengajuan untuk perbaharuan STR-nya Ibu. Walaupun itu udah lebih dari 5 tahun, nggak apa-apa Bu. Langsung Bisa langsung. langsung saja Bu. Iya, pakai Oh, Serkom yang ada. oh ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kembali Bu Hani. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ibu Rizky, silakan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, saya mau bertanya. Saya lulusan D3 2012. Juga sudah pernah ikut UKOM, itu 2013 dinyatakan kompeten. Saya sekarang tidak bekerja selama 4 tahun. Apakah saya sekarang harus ikut UKOM atau gimana, Ibu? Mohon sarannya. Kalau Ibu masih bekerja nggak hari sekarang, Bu? Tidak bekerja atau sudah bekerja? Tidak bekerja, Ibu, karena kendala merawat ibu di rumah. Ada Ya. Jadi kategori 2, kalau Ibu sudah punya STR, kemudian Ibu bekerja dan di tempat bekerja Ibu mengharuskan punya SIP dan Ibu harus mengajukan SIP pertama, maka Ibu ikut. Tapi jika Ibu tidak memerlukan, cukup STR dan Serkom Ibu yang lama dan tanpa ikut UKOM ini juga tidak apa-apa.
STR saya aktif sampai 2026, Ibu. STR-nya. Iya, Hilang suara Bu Erika, Bu? iya hilang, Ibu. Ya, Ya, Iya. Ibu bisa ya, mengajukan STR seumur hidup ya, Bu Gita ya. Kalau ya, 2026 udah baru-baru aja STR-nya. baru STR saja. Ya, jadi Ibu tidak memerlukan SIP kan, Bu. Jadi tidak usah ikut hukum ini, tidak apa-apa. Oh gitu. Nanti kalau misalkan saya kan mau bekerja gitu. Nanti kalau misalkan disuruh untuk membuat SIP itu bagaimana, Ibu? Ikut ujian lagi, karena setiap tahun insya Allah akan ada. Oh iya iya iya. Terima kasih, Ibu. Baik, Ya, terima kasih Bu. Bu Dewi, sebelumnya saya menghimbau ya kepada ibu-ibu sekalian, mohon juga disampaikan kepada teman-temannya yang nanti ingin ikut ujian ini ya, karena memang kita ada menggunakan modul dan juga ada ujian dengan CBT-nya. Artinya ibu-ibu dihimbau untuk benar-benar membaca modul secara sendiri-sendiri, tidak menggunakan joki untuk mengisi. Kenapa? Karena nanti ibu nggak bisa mengisi ujian tulisnya kalau ibu tidak membaca modul ya. Jadi di situ di modul itu ada contoh-contoh soal juga yang akan Ibu pelajari dilihat dari soalnya yang ada pada modul. Artinya, kalau ibu-ibu nanti tidak membaca modul, meminta orang yang mengerjakan, ibu lulus di modul. Tetapi belum tentu ibu akan lulus di uji tulis dengan CBT. Jadi nggak akan bisa satu-satu, dua-duanya harus ibu baca. Jadi mohon sekali hati-hati ya menerima orang-orang tawaran-tawaran untuk menjokikan, karena ini kualitas kita juga yang dipertaruhkan sebagai bidan Indonesia ya ibu-ibu ya. Jadi ini himbauan dari kami Kolegium Kebidanan. Ya, mudah-mudahan bisa disimak dan diperhatikan. Boleh lanjut, Bu Dewi? Baik, terima kasih Bu Gita. Kemudian kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Ibu Hardianti. Silakan Ibu. Halo Kak, Assalamualaikum. Kak, saya kan lulusan dari 2018. Sudah pernah ikut UKOM, tapi tidak lulus. Dan waktu 2019 itu kampus saya ikut major ke kampus lain, Kak. Dan mau ikut UKOM lagi, NIM-nya itu sudah tidak muncul. Bagaimana, Kak? Oke. Nanti Ibu kalau kampusnya kan merger ya, artinya pada saat merger kampus ataupun mungkin kampusnya tutup sehingga perubahan alih kelola, sehingga Ya. datanya siswanya mungkin tidak terambil, Ibu nanti tetap bisa mendaftar secara manual. Kita akan melakukan verifikasi melalui ijazah dan dokumen yang sudah Ibu ajukan. Kemudian kita akan mengecek untuk data institusi yang memang dulu pernah ada, yang tercantum di dalam ijazahnya Ibu. Oke, Kak. Ya, Ya, Kak. Gitu? ya baik. Cukup? Terima kasih Ibu. Cukup. Makasih, Kak. Ya, terima kasih kembali. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Erni. Silakan Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ini saya menanyakan, untuk lulusan D3 Kebidanan Program Khusus, lulusan 2018, sudah punya STR seumur hidup, namun belum punya SIP. Apakah harus mengikuti UKOM? Eh, Ibu kembali saya ulangi juga mungkin buat teman-teman yang lain yang berada di sini, tolong dicermati untuk dua kategori. Kategori satu adalah pesertanya dengan kriteria lulusan Diploma 3 Kebidanan, lulus sejak tahun 2013, Agustus 2013 sampai tahun Desember 2020, yang pertama dengan kondisi pernah ikut UKOM tapi nggak lulus sehingga tidak punya sertifikat kompetensi. Yang kedua, nggak pernah ikut UKOM juga tidak punya sertifikat kompetensi. Yang kedua, kategori kedua adalah lulusan Diploma 3 Kebidanan yang akan mengajukan SIP pertama kali. Nah, pada saat dia mengajukan SIP pertama kali, kondisinya adalah memiliki STR aktif ya. Jadi memiliki STR aktif, kemudian memiliki tempat bekerja, surat rekomendasi dari tempat bekerja. Jadi kalau kategori 2 ini adalah mereka yang sudah punya STR. Namun akan mengajukan SIP untuk pertama kali. Tapi jika akan perpanjangan atau sudah punya STR dan punya SIP, artinya tidak memenuhi persyaratan pengajuan pertama kali. Itu namanya pengajuan ulang. Maka tidak masuk di kategori 2. Ya, mudah-mudahan
Bisa Bu? Bu, bisa dipahami Bu? Jadi Ibu kalau Ibu walaupun Ibu program khusus, statusnya punya STR, apakah Ibu punya SIP atau tidak? Kalau Ibu belum pernah punya SIP dan pertama kali ingin mengajukan, maka Ibu ikut untuk kategori 2. Ya, Begitu? Iya, Ibu. baik, baik. Terima kasih Ibu Erika. Oke. Kemudian kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Ibu Ana, silakan Bu Ana. Ya, halo, silakan Bu Ana. Oke, baik. Mungkin terkendala sinyal. Bu Ana, kita lanjut ke penanya berikutnya terlebih dahulu. Ada Ibu Maya. Silakan Bu Maya. Bu Maya. Oke. Ibu Siti. Halo, Ibu Siti. Halo Ibu. Ya, silakan Bu. Selamat siang Mas, Assalamualaikum. Mohon maaf Bu, mungkin bertanya. Itu Bu, untuk pendaftarannya itu nanti dilaksanakan pas di tanggal 3-nya, mengisi linknya. Sebelum tanggal 3 boleh nggak Bu, atau gimana? Ya, silakan Pak Gus. Ya, untuk pendaftaran tadi Ibu ya, itu dibuka di tanggal 3 sampai tanggal 10, tanggal 9 ya Bu ya. Iya. Tanggal 9. Jadi ya, jadi Ibu bisa melakukan pendaftaran itu nanti di tanggal 3 sampai tanggal 9. Jadi mohon dipastikan nanti dokumen-dokumennya itu yang benar-benar sudah disiapkan ya Bu ya. Jadi jangan nanti mendaftar kemudian karena dokumennya ini belum lengkap sehingga nanti dokumennya salah-salahan gitu ya. Jangan. Jadi nanti mohon disiapkan dokumen terlebih dahulu. Jadi kesempatan Ibu untuk melakukan pendaftaran itu di tanggal 3 sampai di tanggal eh sebentar berapa Tanggal 8, jadwalnya? tanggal 3 sampai Tanggal 8. 8. Oh, ya, Iya. 3 sampai tanggal 8 ya. Seperti itu. Ya, Di jadi mute, tidak Bu. ada pembukaan di awal ya Bu Siti. Iya. Jadi pembukaan itu serentak Bu di tanggal 3 sampai tanggal 8. Jadi yang perlu Ibu lakukan adalah menyiapkan data-datanya ya Bu, dokumen. Sehingga waktu yang pendek tidak habis nanti Ibu sudah daftar, dibalikin lagi karena tidak eligible gitu ya Bu ya. Jadi karena waktunya pendek. Disiapkan untuk dokumen-dokumennya. Ya, Masih di baik. mute Bu Siti. Ya, Ibu, mohon maaf masih di mute. Coba mungkin boleh Bu di Untuk Ya. pembayaran pembiayaannya itu Bu, kita linknya dari mana Bu dapat? Untuk Setelah pembayaran, nanti pembayaran. Ya, ya. ini kan ada pendanaan 220. Linknya itu gimana Pak? Untuk pembayaran jadi begini Bu mekanismenya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ketika Ibu sudah melakukan pendaftaran, dinyatakan Ya. eligible, Ibu login di aplikasi, baru nanti di situ tinggal mengikuti saja Bu untuk proses pembayarannya. Oh, iya Pak. Ya, jadi tidak ada link khusus gitu ya Bu ya pembayaran. Artinya pembayarannya nanti langsung by system Bu. Mohon maaf ini saya coba lakukan screenshot ya, biar ini berlaku untuk semua ibu-ibu yang mungkin bertanya nanti mekanisme pembayarannya seperti apa begitu ya. Kalau di sini sudah jelas urutannya setelah setelah melakukan pendaftaran, diverifikasi datanya oleh panitia, dinyatakan eligible, baru melakukan pembayaran. Jadi proses pembayaran ini baru bisa dilakukan ketika data ibu sudah dinyatakan eligible. Artinya nanti setelah ibu mendaftar, proses mendaftar selesai, kemudian sudah melakukan verifikasi kode pendaftaran ya yang dikirim ke email, ibu silahkan login ke dalam sistem dengan cara klik tombol login di bagian atas, pojok kanan atas, masuk ke dalam aplikasi, masukkan email sama password pendaftaran, klik tombol login, kemudian nanti akan diarahkan seperti ini Bu. Jadi tidak ada link khusus gitu ya. Jadi Ibu nanti login, maka akan diarahkan untuk melakukan pembayaran gitu ya. Nah, setelah eh, diarahkan ke halaman ini, silahkan klik tombol lakukan pembayaran, kemudian pilih salah satu VA untuk channel bank pembayarannya, kemudian klik tombol lakukan pembayaran, nanti akan terbit virtual account pembayaran Ibu. Silahkan gunakan nomor virtual account pembayarannya. Jadi nanti tidak menggunakan ini. Jadi setiap peserta nanti nomornya berbeda-beda. Seperti itu. Nanti ada tata Itu biayanya caranya.
Itu Ya, biayanya 225 ya, Pak? Untuk biayanya 225 ya, Pak? iya betul, Oh, betul. baik. Baik, Eh, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya. Nonton rekaman video ulang kita di kanal YouTube Kolegium Kebidanan. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ibu Sri Raudati, silakan Ibu. Baik, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya, Bu. Jadi kan ada alumni kami yang sudah bekerja. Jadi pada saat mengurus SIK, ada diminta salah satu syaratnya melampirkan Serkom, Bu. Sedangkan dia itu sudah mempunyai STR seumur hidup. Sehingga dia datang melampirkan Serkom yang sudah expire Bu ya, yang sudah mati, sudah lebih daripada 5 tahun. Jadi dari tempat kerjanya itu menolak Serkom tersebut. Apakah dari kasus ini alumni harus ikut UKOM lagi untuk mendapatkan Serkom? Sedangkan dia sudah punya STR Bu, yang seumur hidup. Ibu, STR itu bukan SIP. STR itu adalah surat tanda registrasi terdaftar sebagai bidan. Sedangkan untuk berpraktek itu perlu SIPB, surat izin praktek bidan. Baik nanti akan berpraktek di Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan di tempat bekerja, ataupun di praktek mandiri. Jadi STR seumur hidup itu bukan untuk izin praktek. Ibaratnya STR itu KTP-nya bidan, Bu, bukan SIM-nya. SIP itu adalah SIM-nya. Ya benar Nah, Bu, jadi tapi ada kalau ibu, diminta Serkom. iya, Serkomnya sudah karena, expire. karena makanya Bu, untuk pengajuan SIP pertama kali yang lebih dari 5 tahun tidak bekerja harus mengikuti kategori 2 di sini. Makanya itu kita sebut dengan kategori 2. Ya, jadi kategori 2, saya ulangi lagi adalah yang sudah punya tempat bekerja dan 5 tahun tidak bekerja. Artinya selama 5 tahun dia tidak punya SIP, Bu. Ya, dia tidak punya SIP sehingga dia harus mengajukan SIP pertama kali. Nah, sehingga Serkomnya udah nggak berlaku Bu, karena udah lebih dari 5 tahun nggak dipakai. Ya, Iya, tidak pernah ngurus SIP. Tapi kalau sebelum 5 tahun Serkomnya digunakan dan mengurus SIP, beda lagi mekanismenya. Bukan mengikuti ini Bu, tapi terkait dengan kecukupan SKP. Jadi berbeda ya Bu. Ya, gitu ya Bu. Jadi bukan baik-baik. masalah STR seumur hidupnya sehingga tidak bisa bekerja. Jadi untuk bekerja itu butuhnya SIP Bu. Iya Gitu. Bu, karena apa nanti setelah mengikuti UKOM yang kategori 2 ini, apakah nanti yang keluarnya itu Serkom atau yang apa tadi satunya lagi pemenuhan kompetensi Sertifikat Bu ya? bukti pemenuhan kompetensi itu sudah Ah, diketahui Bu. Jadi nanti pengurusan SIP itu nanti bisa melalui PTSP yang ada di lokasi di tempat kita berada. Ya kan melalui PTSP ya Bu. Ya iya. bisa dinas kesehatan yang melalui PTSP. Nah syarat untuk pengajuan SIP itu adalah harus ada rekomendasi tempat bekerja, punya STR, dan punya Serkom. Nah kalau Serkomnya tidak berlaku, inilah kita ganti dengan namanya bukti pemenuhan kompetensi. Begitu Oh Bu? iya, baik Bu Ya. Erika, terima kasih Bu Ya, penjelasannya. begitu ya, Bu. Ya, begitu. Baik Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Erika. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Ibu Dwi Ayuni. Silahkan Bu Dwi. Assalamualaikum. Salam. Ibu, saya tamatan D3-nya 2008, terus D4-nya 2013. Saya sudah pernah mengurus SIPB dan STR saya masih hidup seumur hidup. Cuman saya udah 5 tahun tidak bekerja, Bu, dan mau bekerja gitu. Apa saya bisa ikut hukum ini, Bu? Ya, Ibu STR-nya STR D4 atau STR D3, Bu? D4. Nah, kalau untuk STR D4 ini kita tidak untuk ini ya, Bu Gita, untuk SIP sekarang. Ini mungkin Bu Gita yang bisa Ya, menjawab. Ibu udah pernah uji kompetensi belum? Belum ya, 2008 ya berarti ya. Belum, Sekarang D3. kerja di mana? Sekarang baru mau masuk kerja di RSUD. Kemarin kerja 9 tahun kan, Bu, terus berhenti, terus mau masuk lagi gitu. Ya, jadi Ibu belum punya SIP berarti ya. SIP belum punya, cuman SIPB udah punya. Cuman SIPB udah lagi. pakai SIPB-nya dulu pakai D3 berarti ya. Iya, D3.
Ya, jadi Ibu berarti harus punya SIP sekarang. Iya. SIP-nya harus ikut ujian yang sekarang. Tapi Oh, masalahnya Ibu harus ada rekomendasi dari tempat bekerja atau tempat yang akan Ibu tempat bekerja itu gitu ya. Jadi iya. wajib ada rekomendasi Bu. Berarti saya Tapi ikut yang menggunakan kategori 2. Ya, yang ini dua, kategori dua. Berarti itu Tapi D3 ya Bu ya, bukan yang D4-nya ya. Jadi Ibu pakai regulasinya adalah di D3 kebidanan karena tidak ada regulasi kita untuk Serkom di D4 ya. oh Kalaupun gitu. mau nanti Ibu lanjut dulu di pendidikan profesi. Jadi Ibu kuliah lagi, ambil pendidikan profesi, nanti ikut UKOM sekalian di sana. Oh gitu. Oh iya, berarti untuk sekarang yang dipakainya D3 ya, Bu. Ya, Kategori 2 ini berarti yang masuk ya. ya. Oke, oke. Makasih, Bu. Kasih kembali Bu. Kemudian kita lanjut ke penanya berikutnya ada Ibu Nur Erianti. Silakan Bu Nur. Oke, mungkin belum. Kita lanjut ke Ibu Fitriani. Silakan Bu Fitriani. Eh, ya. Hah? Belum ada. Oh iya, silakan Bu Mahdalena. Assalamualaikum Bu. Ini saya mau bertanya Bu. Kemarin kan saya sudah ada STR seumur hidup dan SIP yang di Pasyankes. Sementara SIPB saya yang di Praktik Mandiri sudah habis tahun 2020. Sudah saya tanyakan ke Dinas Kesehatan, dibilang saya harus S1 dulu. Kayak mana tuh apanya Bu? Apakah saya harus ikut UKOM untuk perpanjangan SIPB Mandiri saya atau enggak Bu? Ya, saya langsung jawab ya Bu Dewi. Terima kasih Bu. Jadi kalau untuk perpanjangan SIPB, Ibu harus kuliah lagi ya untuk pendidikan profesi. Karena regulasi praktik mandiri bidan itu sudah ada di pendidikan profesi bidan. Karena Ibu masih D3 ya, jadi artinya ambil dulu sarjana, sarjana terapan dan profesinya, begitu ya. Kalaupun Ibu mau mendapatkan SIP, artinya Ibu punya SIP dong, berarti ya sudah pernah punya SIPB. Berarti kalau Iya sudah Bu, punya sudah SIP pernah Bu. yang nggak masuk di dalam kategori ini. Kalau mau Ibu perpanjangan dulu SIP-nya saja. Cuman SIPB memang regulasinya Ibu harus kuliah lagi. Begitu ya, Bu? Ya ya Bu, makasih ya Bu jawabannya. Assalamualaikum. Lanjut ya Bu Erika, Bu Gita, Pak Agus. Mungkin nanti kita batasi sampai pukul 15 lewat 25 ya Ibu ya untuk sesi tanya jawab. Baik, silahkan Bu Esther. Terima kasih Ibu. Mohon izin Ibu, on cam-nya tidak bisa, tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa Bu, silahkan. Izin Ibu, saya lulusan D3-nya 2016. Namun 2016 saya belum lulus. Kemudian saya 2017 kuliah D4. Saya punya STR D4, namun belum memiliki Serkom. Apa saya ikut lagi nih Bu? Ibu sudah punya STR-nya D4. Nah, sekarang Ibu kerja di mana? Sementara saya belum kerja Ibu. Oke, Ibu berarti D3-nya 2016 dulu sudah ikut uji kompetensi ya? Sudah Ibu, namun waktu itu belum lulus. Oh, belum lulus. Jadi sekarang kita regulasi untuk uji kompetensi retaker ini diperuntukkan untuk yang D3 kebidanan. D3 kebidanan yang memang belum lulus untuk periode di bawah 2021. Kalau masuk di kategori satu, Ibu memenuhi syarat. Karena memang misalnya Ibu ingin mendapatkan Serkom dari D3-nya. Itu pilihan pertama. Jadi Ibu bisa ikut yang ini. Yang kedua, karena Ibu sudah punya D4, mungkin akan lebih baik kalau Ibu melanjutkan pendidikan profesi. Sehingga nanti ikut Iya, Ibu. UKOM-nya di pendidikan profesi. Jadi ada dua pilihan itu ya Bu ya. Kalau STR kan tidak kalau Ibu mau mengurus SIP tidak akan bisa digunakan hanya dengan STR saja ya. Jadi harus ikut uji kompetensi. Tinggal dipilih mau yang mana. Siap Ibu, berarti saya ikut di kategori satu jika saya ingin ikut yang D3. ini. Iya. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Kali kita lanjut Ibu ke Bu Mahmuda. Silakan Bu Mahmuda.
Silakan Bu. Ya, belum kita ke Bu Awalia. Silakan Bu Awalia. Bu Awalia. Baik, belum ada. Kita ke Bu Herawati. Belum ada. Iya, Ibu baik, Bu. Nafisa. Ya, Iya, silakan. terima kasih, Bu. Iya. Iya, Bu. Tadi mau bertanya itu, Bu. Rupanya dijelaskan tadi sama Bu Erika. Karena saya kan lulusan tahun 2011 dan belum pernah memiliki SIP. Berarti wajib hukum ya, Bu, ya? Gitu ya, Bu? Wajib hukum ya, Bu? Ya. Halo, Bu. Iya, Bu. Ibu lulusan tahun 2011, Bu. Dan sudah memiliki STR yang seumur hidup. Yang D3 bidan. Tuh. Tapi belum pernah memiliki sama sekali SIP, Bu. Berarti saya wajib Nah, hukum ya, Bu, ya? sekarang statusnya Ibu Sekarang bekerja belum? Sudah bekerja? rencana mau buka praktek mandiri, Bu, karena sekarang rencana masih di institusi kan, Bu, masih kerja di institusi. Rencananya memang mau buka praktek mandiri gitu, Bu. Ya. Ya, kalau gitu Ibu untuk pengajuan SIP pertama ikut kategori 2, Bu. Di kategori 2 ini nanti untuk rekomendasinya bisa minta ke puskesmas Oh, ke wilayah. puskesmas, Bu. Ya, di tempat Ibu akan merencanakan praktek mandirinya. Oh, iya, iya. Baik, terima kasih ya, Bu. Kasih kembali Ibu. Mungkin kita satu penanya lagi ya Bu. Bu Nafisa, silahkan Bu Nafisa. Belum ada. Belum ada. Kita ke Ibu Ulfa. Silakan Bu Ulfa. Halo, Ya, silakan. Ini Ibu Nafisa ya? ya, Ya, silakan Bu Nafisa. ya, selamat sore. Saya mau bertanya, Ibu. Kan saya lulusan tahun 2018 ya. Saya sudah pernah ikut UKOM dan lulus juga. Terus tahun 2024 itu STR saya sudah seumur hidup karena sudah mati. Terus saya itu kan belum pernah ngurus SIPB. Jadi saya ikut yang kategori 2 ya, Bu. Halo? Ibu lulusnya tahun berapa? 2018. 2018. Udah ikut UKOM. Sudah. Udah ikut UKOM. Ada Serkom. Iya, sudah ada, Bu. Sekarang udah bekerja belum? Sudah bekerja di puskesmas. Udah bekerja di puskesmas. Udah berapa Ya, lama Ibu bekerja di puskesmas? baru 2 tahun. Oh, 2 tahun. Berarti tidak lebih dari itu ya. Ini Bu Gita, ini masuk nggak kategori 2? Jadi biasanya nanti puskesmas akan tertib administrasi, Bu ya. Jadi Ibu Ya. di puskesmas punya SIP nggak? Belum. Ini masih mau Ya, buat pertama kali. ya harusnya Ibu bikin SIP ya. Jadi praktisi itu tenaga kesehatan kalau bekerja di Vaskes, fasilitas kesehatan wajib punya SIP. Jadi Ibu silakan urus karena Ibu sudah punya Serkom, Ibu sudah punya STR, silakan diurus SIP-nya dengan rekomendasi dari tempat bekerja. Ya Tapi langsung diurus saja. saya kan tahun kemarin itu kan ngurus, Bu. Tapi ditolak karena serkomnya sudah lebih dari 5 tahun katanya. Serkomnya diperbarui dulu. Serkom, STR-nya masih aktif. Sudah Serkomnya seumur hidup. Ya, Serkomnya tidak ada batasan waktu, Bu, kalau dikeluarkan oleh panitia nasional ya. Jadi Serkom itu dipakai cuma sekali, tidak berbatas waktu. Dan Jadi harusnya sudah mengerti itu. gimana, Bu? Gimana ya? Bu, kalau memang Serkomnya sudah ditolak, Ibu pengajuan, nggak apa-apa, Ibu ikut aja yang retaker kategori 2, Bu. Karena Serkom Ibu sudah lewat 5 tahun. Artinya Ibu tidak, selama 5 tahun Ibu tidak pernah pengajuan untuk SIP. Iya. Oh, jadi saya ikut yang kategori 2, Ki, Bu. Ya, karena kan Ibu sudah ada tempat praktek ya, sudah ada dan butuh untuk di tempat bekerja. Karena mungkin ini permasalahannya ditolak, berarti Ibu ikut yang di kategori 2. Oh iya, terima kasih infonya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih kembali. Mungkin untuk pertanyaan lainnya, Bapak Ibu boleh nanti menghubungi helpdesk kami. Nanti kami akan bantu menjawab dan mengarahkan terkait permasalahan ataupun pertanyaan Bapak Ibu semuanya di helpdesk kami.
Kami sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu mungkin yang belum bisa memiliki kesempatan untuk langsung bertanya kepada narasumber karena keterbatasan waktu dari kami juga. Mungkin nanti seperti yang sudah saya sampaikan untuk rekaman juga sudah akan kami unggah melalui laman YouTube Kolegium Kebidanan. Kami menghimbau sekali lagi kepada ibu-ibu bahwa kami dari Kolegium Kebidanan tidak membuat grup untuk ujian retaker ini, Bu. Sehingga mohon disikapi dengan baik dari pernyataan kami dan kami tidak menanggung apapun yang terjadi akibat dari hal-hal yang di luar kendali dari kami. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Mungkin Bu Erika dan Bu Gita ada hal ataupun ada arahan terakhir sebelum kita menutup kegiatan pada sore hari ini, Bu. Dari Bu Gita dulu, Bu. Silakan, Bu. Masih mute, Bu. Bentar, Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian sudah bergabung di dalam kegiatan sosialisasi ini. Jadi nanti kalau memang masih ada hal yang belum jelas, Ibu-Ibu bisa simak kembali perlahan-lahan ya melalui channel YouTube Kolegium Kebidanan. Kemudian kami kembali lagi menghimbau apapun yang ada menawarkan tentang grup-grup ataupun apapun itu, Ibu. Jadi harapan kami sih itu tidak usah difasilitasi oleh ibu-ibu sekalian begitu ya. Jadi ibu belajar yang benar karena modul sudah disiapkan sedemikian rupa untuk tidak mempersulit. Ibu baca, siapkan waktunya karena waktunya membaca modul ini cukup lama, 1 minggu dengan 6 modul. Harapannya bisa selesai begitu ya Bu ya. Dan harapannya juga ibu membaca modul dengan tuntas, semuanya harus lulus. Kemudian itu nanti akan digunakan sebagai bahan ibu juga untuk ibu-ibu mengerjakan soal dengan uji komputer base testnya. Begitu ya, Bu. Kemudian nanti tadi di grup ada beberapa pertanyaan tentang tempat ujian. Silakan disesuaikan dengan domisili nanti untuk bisa memilih sendiri di mana posisinya saat Ibu sudah lulus ujian modul. Begitu ya, Bu ya. Jadi itu himbauan dari kami, tolong berhati-hati apalagi ada orang-orang yang mungkin menggunakan program ini sebagai ajang untuk mencari nafkah dari mereka. Jadi kalau ada minta uang agak banyak dan sebagainya, kami tidak bertanggung jawab untuk itu. Silakan dilihat dengan baik dan difikirkan dengan bijaksana. Terima kasih dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gita. Bu Erika, mungkin Bu Erika arahan, Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi, Bu Gita, Pak Agus. Mungkin terakhir dari kami, mungkin karena ini sesi sosialisasi kami yang secara daring, yang kedua, karena memang kita menjadwalkan hanya 2 kali. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk penjelasan lanjut, teman-teman bisa mendengarkan dari YouTube, link YouTube-nya kita di Kolegium Kebidanan. Selanjutnya juga, kami juga memfasilitasi melalui helpdesk yang ada di website. Nanti bisa bertanya. Jadi kami berharap saluran-saluran resmi yang sudah kami buat ini menjadi tempat Bapak Ibu teman-teman bidan untuk bertanya secara langsung. Terkait tadi dengan beberapa grup dan juga kelompok-kelompok itu tadi kami tidak membuat untuk di kolegium, jadi tidak bertanggung jawab terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi kembali tadi saya mengingatkan kembali yang disampaikan oleh Bu Gita bahwa proses dalam pelaksanaan uji kompetensi retaker ini ada 2 tahap yang harus dilalui, yaitu tahap pembelajaran modul dan tahap untuk uji kompetensi. Kedua tahapan ini akan memberikan kontribusi untuk penilaian akhir ataukah kelulusan dari teman-teman bidan semua. Jadi tolong untuk kedua tahap ini untuk bisa dilalui, tidak bisa hanya belajar modul tanpa mengikuti uji kompetensi dan tidak bisa mengikuti uji kompetensi tanpa pembelajaran modul. Jadi ini yang perlu diperhatikan dan kembali saya mengingatkan bahwa kategori untuk sosialisasi untuk kompetensi uji kompetensi retaker ini ada 2 kategori. Kembali saya ingatkan kembali teman-teman untuk kembali mencoba merefleksi ke dirinya masuk ke kategori yang mana. Kategori pertama tadi adalah lulusan bidan tahun 2013 sampai tahun 2020 yang pernah ikut UKOM namun tidak lulus. Yang kedua, tidak pernah ikut UKOM namun lulus karena pada saat itu mulai berlakunya uji kompetensi itu pesertanya sudah dinyatakan lulus sehingga saat ini teman-teman bidan tidak berada di institusi
pendidikan. Untuk kategori 2 adalah pengajuan SIP pertama kali. Pengajuan SIP pertama kali dan dikhususkan bagi mereka yang sudah bekerja. Ya, jadi kita berikan ini adalah yang bekerja atau dia bekerja sehingga inilah yang kita minta rekomendasi atau surat keterangan di tempat bekerja. Jadi, kalau teman-teman tidak bekerja atau memang belum berniat bekerja, maka tidak usah ikut untuk di kategori 2. Karena nanti kalaupun ini sudah diikutkan dan setelah 2 tahun tidak mengajukan SIP dan tidak memenuhi syarat, maka ini sudah tidak berlaku. Akan ada regulasi baru lagi yang akan digunakan. Jadi ini mohon untuk diperhatikan juga untuk teman-teman dengan bukan sekedar ini mumpung ada ikut, tapi ternyata tidak berpraktek dan sebagainya, berikutnya tidak digunakan karena akan ada beberapa regulasi. Jadi regulasi yang kita gunakan yang saat ini menjadi kebijakan oleh Kolegium Kebidanan adalah untuk fast track juga untuk beberapa teman yang masih retaker dan juga yang memang Desember harus memenuhi SIP yang dipersyaratkan di tempat bekerja. Mungkin begitu dari saya Bu Dewi, mungkin bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Nanti kalau jika ada pertanyaan lagi, mohon menggunakan memang saluran resmi yang sudah kita umumkan tadi. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengikuti pelaksanaan ini dan semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu kita, Ibu Erika dan Pak Agus yang sudah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan dan materi berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi Retaker bagi bidan. Sekian rangkaian acara sosialisasi kedua ujian kompetensi Retaker bagi bidan pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami mengingatkan kembali bahwa rekaman acara ini akan kami unggah di kanal YouTube Kolegium Kebidanan sehingga Bapak Ibu bisa menonton kembali untuk rekaman pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian acara ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Gita, Bu Erika. Ibu-ibu sekalian. Terima kasih Pak Agus, terima kasih ya. Bu, sehat-sehat Kita Ibu. akan mulai Ya. sekarang tanggal 3. Ya, jangan lupa Ya. mengingatkan lagi pendaftaran kita akan mulai tanggal 3. 3. mohon Ya, disiapkan siap Bu. semuanya. Ya. Ya. Ya, Terima kasih Bu. Ya, mohon izin, mohon pamit, izin lem. Mohon pamit kami juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pamit. warahmatullahi wabarakatuh.